Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Alina. Dulu, aku adalah putri kesayangan di rumah mewah ini, hidup dalam kehangatan kasih sayang ayah dan ibu. Namun kini, setelah mereka tiada, harga diriku jatuh lebih rendah dari lumpur yang menempel di sepatu ibu tiriku. Aku dijual. Ya, kalian tidak salah dengar. Aku dijual demi melunasi hutang judi, dipaksa menikahi seorang petani miskin yang baunya seperti tanah basah dan keringat. Tapi, aku sama sekali tidak tahu bahwa di balik caping lusuh dan pakaian kotor suamiku, tersimpan sebuah rahasia besar yang akan mengguncang dunia dan merubah nasibku selamanya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Semua penderitaan ini bermula 3 tahun lalu, di sebuah rumah tua peninggalan ayah di pinggiran kota Salatiga, Jawa Tengah. Dulu, rumah ini adalah istana bagiku. Ada tawa ayah yang menggema di setiap sudut. Ada aroma masakan ibu yang selalu membuat perut lapar. Tapi, takdir berkata lain. Sejak ayah meninggal dunia karena serangan jantung mendadak, rumah besar berlantai marmer ini berubah menjadi penjara dingin yang menyiksa batin. Ibu kandungku sudah lama tiada, dan ayah menikah lagi dengan wanita bernama Ibu Reni. Awalnya, Ibu Reni sangat baik, lembut, dan penuh kasih sayang. Namun, topeng malaikat itu hancur berkeping-keping tepat di hari ke-7 setelah tanah makam ayah masih basah. Sore itu, hujan turun sangat lebat mengguyur kota Salatiga. Kilat menyambar, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding ruang tamu yang cat putihnya mulai mengelupas. Aku sedang berlutut di lantai marmer yang dingin, mengepel bekas lumpur yang terbawa masuk dari halaman depan. Tanganku keriput kedinginan karena terus-menerus memeras kain pel. Tapi aku tidak berani berhenti sedetik pun. Tiba-tiba, pintu depan terbanting keras hingga membuat kaca jendela bergetar. Ibu Reni masuk dengan wajah merah padam dan napas memburu. Dia baru saja pulang dari tempat arisan sosialita, tempat di mana dia biasa memamerkan harta yang sebenarnya sudah tidak kami miliki. Tanpa melepas sepatu hak tingginya yang penuh tanah becek, dia berjalan melintasi lantai yang baru saja ku bersihkan dengan susah payah. Jejak tanah coklat mengotori marmer putih itu seketika, seolah dia sengaja menginjak harga diriku. "Heh, Alina!" teriaknya melengking, membuatku tersentak kaget hingga kain pel terlepas dari tanganku. Aku mendongak, menatap wanita yang seharusnya menjadi pengganti ibuku itu dengan tatapan takut. "Maaf Bu, lantai ini baru saja Alina pel. Jangan diinjak dulu, nanti kotor lagi," ucapku lirih, mencoba mengingatkan dengan sopan. Namun bukannya meminta maaf, Ibu Reni justru menendang ember pel di dekatku hingga terguling. Air kotor bercampur sabun membanjiri lantai, membasahi rok lusuh yang kupakai hingga menembus kulit. "Dingin. Dasar anak tidak tahu diuntung. Kamu pikir kamu siapa berani mengatur saya di rumah saya sendiri?" teriaknya sambil melempar tas mewahnya ke sofa. Mata melotot tajam ke arahku. "Rumah ini rumah peninggalan ayah, Bu." Batinku menjerit protes, tapi mulutku terkunci rapat. Aku tahu jika aku melawan, dia tidak segan-segan main tangan atau lebih parah lagi, mengancam akan menjual rumah penuh kenangan ini. "Dengar ya Alina, uang bulanan dari peninggalan ayahmu sudah habis." "Ludes. Kamu tahu kenapa? Karena hutang ayahmu menumpuk di mana-mana." "Bohong. Aku tahu itu semua bohong besar. Ayahku orang yang sangat teliti dan disiplin soal keuangan. Uang itu habis karena gaya hidup Ibu Reni yang gila judi dan gengsi tinggi. Tapi aku tidak punya bukti untuk melawannya. Besok kamu harus cari uang. Saya tidak mau tahu caranya. Listrik nunggak, beras di dapur habis, dan saya butuh uang untuk bayar iuran klub senam. Kalau kamu tidak bisa bawa uang besok, jangan harap bisa makan di rumah ini. Mengerti kamu?" ucapnya kejam. Lalu melenggang masuk ke kamarnya, membanting pintu dengan keras. Meninggalkan aku yang menangis dalam diam di tengah genangan air kotor, meratapi nasib yang begitu malang. Malam itu, di sepertiga malam yang sunyi, aku bersujud panjang dalam sholat tahajudku.
Hanya di atas sajadah usang ini aku bisa mengadu. Ya Allah, kuatkan pundak hamba. Hamba rindu ayah. Hamba rindu ibu. Kenapa ujian ini begitu berat bagi hamba? Hanya padamu hamba berserah diri, dan hanya kepadamu hamba memohon pertolongan. Air mataku menetes deras membasahi mukena, menjadi saksi bisu betapa hancurnya hatiku malam itu. Keesokan harinya, pagi-pagi buta saat adzan subuh baru saja berkumandang, aku sudah pergi ke pasar raya Salatiga. Udara dingin menusuk tulang, kabut tebal masih menyelimuti kaki gunung merbabu yang terlihat gagah dari kejauhan. Aku berniat menjual beberapa kue basah yang sempat ku buat semalam dari sisa tepung di dapur. Harapanku tidak muluk-muluk, hanya ingin mendapat uang cukup untuk membeli token listrik agar rumah tidak gelap gulita nanti malam, dan sisanya untuk membeli beras. Pasar sangat ramai, becek, dan semrawut. Bau amis ikan bercampur dengan aroma sayuran busuk menusuk hidung. Di sudut pasar, dekat lapak penjual daging sapi, mataku menangkap keributan kecil yang memancing perhatian orang. Seorang pria muda, mungkin usianya beberapa tahun di atasku, sedang dimaki-maki habis-habisan oleh seorang penjual obat herbal. Pria itu berpenampilan sangat kusam dan memprihatinkan. Dia memakai kaos oblong yang sudah melar parah di bagian lehernya, celana kain komprang yang ujungnya robek, dan memakai sandal jepit yang warnanya sudah pudar serta beda sebelah. Wajahnya tertunduk lesu. Tangannya yang kotor memegang erat selembar uang Rp2.000 yang lecek. Dasar gembel. Obat ini harganya Rp50.000. Uang 2.000 perak mau dapat apa? Sana pergi. Jangan menghalangi pembeli lain. Nanti dagangan saya sial kalau ada gembel di sini. Hardik si penjual obat dengan kasar. Dia bahkan mendorong bahu pria itu hingga hampir terjatuh ke tumpukan sampah sayur busuk. Pria itu, yang kemudian ku tahu bernama Dimas, menatap nanar pada si penjual. Tolong pak, ibu saya sakit parah di rumah. Dia butuh obat ini sekarang juga. Saya janji akan bayar sisanya nanti kalau panen singkong saya laku. Tolong pak, kasihan ibu saya. Suaranya berat dan serak, terdengar sangat putus asa dan menyayat hati. Hati kecilku teriris melihat pemandangan itu. Aku teringat ayah. Dulu saat ayah sakit keras sebelum meninggal, aku merasakan ketakutan yang sama persis. Takut kehilangan orang yang dicintai karena tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa berpikir panjang, aku merogoh saku roku. Di sana ada uang Rp50.000, hasil penjualan kue pertamaku hari ini, ditambah sisa uang belanja kemarin yang sengaja ku simpan diam-diam di bawah kasur. Itu adalah satu-satunya uang pegangan yang kupunya. Jika uang ini kuberikan, aku harus berjalan kaki sejauh 7 kilometer untuk pulang. Dan mungkin aku akan dimarahi habis-habisan oleh Ibu Reni karena pulang tidak membawa uang yang cukup. Tapi melihat wajah pria itu, rasa kemanusiaanku mengalahkan rasa takutku. Aku melangkah maju dengan pasti, membelah kerumunan orang yang hanya menonton tanpa peduli, seolah penderitaan orang lain adalah tontonan gratis. Pak, tunggu. Seruku lantang. Aku mengambil botol obat dari tangan penjual itu, dan meletakkan uang Rp50.000 di meja dagangannya. Ini uangnya, Pak. Kembaliannya ambil saja untuk Bapak. Ucapku tegas, meski tanganku sedikit gemetar karena gugup. Penjual itu terdiam, lalu buru-buru mengambil uangku dengan wajah masam namun senang. Pria lusuh itu menatapku. Matanya tajam, hitam pekat, dan ada sesuatu yang aneh di sana. Bukan hanya rasa terima kasih, tapi tatapan menyelidik yang seolah menembus jiwaku, mencari tahu apakah aku tulus atau hanya mencari muka. Mbak, kenapa Mbak tolong saya? Kita tidak saling kenal. Uang Mbak besar sekali bagi saya. Tanya pria itu pelan saat kami berjalan menjauh dari keramaian pasar yang bising. Aku tersenyum tipis, merapatkan kardigan tipisku karena angin pagi semakin dingin. Tidak perlu kenal untuk berbuat baik, Mas. Saya tahu rasanya takut kehilangan orang tua. Cepat pulang, kasih obatnya ke ibu Mas. Semoga beliau lekas sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah. Pria itu terdiam lama. Dia memandangku dari ujung kaki sampai ujung kepala. Penampilanku pun tidak jauh beda darinya. Sederhana dan tanpa perhiasan. Tapi dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan ekspresi wajahnya. Terima kasih, Mbak. Semoga Allah membalas kebaikan Mbak berlipat ganda.
Nama saya Dimas. Saya hanya petani miskin dari desa sebelah, di lereng bukit sana. Saya tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan Mbak sekarang. Namaku Alina, Mas. Tidak perlu dipikirkan balas budi. Saya ikhlas. Saya pamit dulu ya. Harus segera pulang. Aku berbalik dan berjalan cepat meninggalkan pasar. Aku tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu adalah awal dari segalanya. Aku tidak tahu bahwa di balik baju lusuh dan sandal jepit beda sebelah itu, Dimas sedang mencatat wajahku baik-baik dalam ingatannya, dan sebuah rencana besar sedang disusun di kepalanya. Sepanjang perjalanan pulang, aku harus berjalan kaki di bawah terik matahari Salatiga yang mulai menyengat kulit. Kakiku lecet karena sepatu ketsku sudah sempit. Perutku perih melilit karena belum sarapan. Tapi hatiku terasa ringan. Setidaknya hari ini, aku berguna bagi orang lain. Alhamdulillah, bisikku dalam hati. Namun, kedamaian itu hancur berkeping-keping begitu aku sampai di rumah. Aku melihat sebuah mobil hitam asing terparkir di halaman. Jantungku berdegup kencang tak karuan. Firasat buruk langsung menyelimuti pikiranku. Siapa tamu Ibu Reni kali ini? Apakah penagih hutang lagi yang datang mengancam? Aku masuk lewat pintu samping dapur, mencoba tidak membuat suara langkah kaki. Tapi suara tawa Ibu Reni terdengar menggelegar dari ruang tamu, tawa yang penuh kelicikan. Jadi beres ya Pak? Asal hutang saya yang 500 juta itu lunas hari ini juga. Bapak boleh bawa anak tiri saya. Dia penurut kok, rajin bersih-bersih, pintar masak. Cocoklah buat jadi istri petani di kampung. Dek. Tubuhku membeku seketika. Darahku seolah berhenti mengalir. Dijual. Ibu tiri kejam itu menjualku demi melunasi hutang judinya. Kakiku lemas. Aku jatuh terduduk di lantai dapur. Panci yang tak sengaja ku senggol jatuh berdentang keras. Alina. Itu kamu. Sini keluar. Teriak Ibu Reni. Dengan gemetar hebat, aku menyeret langkahku ke ruang tamu. Di sana, duduk seorang pria parubaya bertubuh tambun dengan cincin batu akik besar di jarinya. Dia menatapku dengan tatapan menjijikan, seperti sedang menilai sapi potong di pasar hewan. Tapi bukan dia yang membuatku terkejut. Di sebelahnya, berdiri seorang pria muda yang menunduk hormat. Bukan dia, Alina. Tapi dia perantaranya. Ucap Ibu Reni sambil menunjuk pria muda itu dengan dagunya. Juragan tanah di desa sebelah sedang cari istri buat anaknya yang petani. Anaknya itu, katanya si jelek, miskin, kerjaannya cuma macul di sawah seharian dari subuh sampai maghrib. Tapi bapaknya kaya raya dan mau bayarin semua hutang saya. Jadi mulai besok, kamu siap-siap. Lusa kamu nikah. Aku ingin berteriak sekeras-kerasnya. Aku ingin menolak. Menikah dengan orang yang tidak ku kenal. Petani. Bukan karena profesinya aku menolak, tapi karena cara Ibu Reni memperlakukanku seperti barang dagangan yang tidak punya hati. Bu, Alina tidak mau. Alina mau kerja saja. Alina akan cari kerjaan lain untuk cicil hutang ibu. Tolong jangan nikahkan Alina paksa begini. Aku masih ingin merawat rumah ayah. Aku bersimpuh di kaki Ibu Reni, menangis sejadi-jadinya, memohon belas kasihan. Ibu Reni menendang bahuku dengan keras hingga aku terjengkang ke belakang. Jangan mimpi. Kerja apa kamu? Jadi babu. Sampai mati pun hutang saya tidak akan lunas kalau cuma ngandelin gaji recehan kamu. Pokoknya lusa kamu nikah. Titik. Kalau kamu kabur, rumah ini akan saya bakar beserta semua foto-foto ayahmu dan barang-barang peninggalan ibumu. Ancaman itu adalah kartu asnya. Dia tahu aku tidak akan pernah membiarkan kenangan ayah dan ibu musnah menjadi abu. Dengan hati hancur lebur, aku hanya bisa menunduk, membiarkan air mata membasahi lantai, pasrah pada takdir yang begitu kejam. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku mengemasi barang-barangku yang tidak seberapa ke dalam tas koper tua yang resletingnya sudah macet. Hanya beberapa baju, mukena, dan sebuah bingkai foto kecil bergambar kami bertiga. Ayah, ibu, dan aku saat masih kecil. Di luar jendela, langit gelap gulita tanpa bintang. Segelap masa depanku. Aku membayangkan calon suamiku. Kata Ibu Reni dia petani miskin. Anaknya juragan tapi tidak diurus. Apakah dia kasar? Apakah dia tua?
Apakah dia akan menyiksaku seperti Ibu Reni? Ketakutan itu mencekik leherku hingga sulit bernapas. 2 hari kemudian, hari pernikahan itu tiba. Tidak ada gaun putih mewah seperti impian setiap wanita. Tidak ada pesta resepsi. Tidak ada dekorasi bunga. Akad nikah dilaksanakan di ruang tamu rumah kami dengan sangat sederhana. Hanya dihadiri penghulu, saksi bayaran, dan Ibu Reni yang tersenyum lebar sambil memegang koper berisi uang pelunasan hutang. Saya terima nikah dan kawinnya Alina binti almarhum Bapak Haris dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 100.000 rupiah dibayar tunai. Suara itu. Aku tersentak kaget saat mendengar suara lantang yang mengucapkan ijab kabul. Suara itu terasa familiar di telingaku. Berat, serak, tapi tegas. Aku memberanikan diri mengangkat wajahku yang sejak tadi tertunduk di balik kerudung tipis. Saat pandangan kami bertemu, duniaku seolah berhenti berputar. Dia, pria yang duduk di sampingku, yang kini sah menjadi suamiku, adalah pria lusuh yang kutolong di pasar 2 hari lalu. Dimas. Dia memakai kemeja batik yang terlihat kebesaran dan peci hitam yang agak miring. Wajahnya masih sama, kusam dan terlihat lelah. Tapi matanya, mata hitam pekat itu menatapku dengan intensitas yang membuat jantungku berdegup kencang. Kenapa dia? Jadi dia anak juragan yang dimaksud Ibu Reni? Atau dia hanya petani miskin yang kebetulan punya kerabat kaya? Pertanyaan demi pertanyaan berkecamuk di kepalaku, membuatku pusing. Sah! Teriak para saksi serempak. Alhamdulillah! Ucap Dimas pelan, namun terdengar penuh kelegaan. Ibu Reni langsung tertawa sinis setelah penghulu selesai berdoa. Nah, Alina. Selamat ya. Sekarang kamu sudah jadi istri orang. Istri petani miskin. Bawa istri kamu pergi dari sini sekarang juga. Dimas. Saya sudah muak lihat muka melas dia di rumah ini. Bawa dia ke gubukku itu. Jangan pernah injak rumah ini lagi kecuali kamu bawa uang banyak. Dimas berdiri, lalu mengulurkan tangannya padaku. Tangannya kasar, penuh kapalan, khas tangan pekerja keras yang setiap hari memegang cangkul. Ayo, Alina. Kita pulang ke rumahku. Ucapnya lembut, sangat kontras dengan penampilan luarnya. Aku menyambut uluran tangannya dengan ragu. Tangannya terasa hangat dan kokoh. Saat aku berdiri, dia membisikkan sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding. Sesuatu yang tidak didengar oleh Ibu Reni maupun orang lain di ruangan itu. Terima kasih sudah tulus di pasar kemarin. Sekarang giliran aku yang akan membuktikan sesuatu padamu. Tapi bersabarlah, karena perjalanan kita baru dimulai. Alina. Apa maksudnya? Membuktikan apa? Apakah dia benar-benar hanya petani miskin yang kebetulan ditolong nasib? Atau ada rahasia besar yang dia sembunyikan rapat-rapat? Saat aku melangkah keluar dari rumah masa kecilku, meninggalkan kemewahan yang kini hanya tinggal kenangan, menuju sebuah mobil bak terbuka tua yang sudah menunggu di depan pagar, aku tidak tahu bahwa aku sedang melangkah menuju takdir yang akan memutarbalikkan hidupku 180 derajat. Mobil bak terbuka itu berisik sekali mesinnya. Knalpotnya mengepulkan asap hitam pekat. Dimas membukakan pintu penumpang yang agak macet untukku. Silakan naik, Tuan Putri. Ucapnya. Nada suaranya terdengar tulus, tapi ada sedikit senyum misterius di sudut bibirnya yang membuatku bertanya-tanya. Mobil itu pun melaju perlahan, membawa kami meninggalkan kota Salatiga, naik menuju jalanan berliku ke arah pedesaan di lereng Gunung Telomoyo yang dingin dan berkabut. Meninggalkan Ibu Reni yang tertawa puas dengan uangnya, dan membawa aku masuk ke dalam babak baru kehidupan yang penuh teka-teki bersama suami asingku ini. Apa yang menungguku di sana? Gubuk derita, atau sesuatu yang lain? Mobil bak terbuka tua itu terus menderu, membelah jalanan aspal yang mulai rusak dan berlubang. Kami sudah meninggalkan hiruk-pikuk kota Salatiga, melewati daerah Kopeng yang udaranya semakin dingin menusuk tulang. Kiri kanan jalan kini dipenuhi hutan pinus dan ladang sayur yang tertutup kabut tipis. Aku memeluk tubuhku sendiri, mencoba menghalau angin malam yang menampar-nampar wajahku lewat jendela mobil yang tidak bisa ditutup rapat. Dimas, suamiku yang baru beberapa jam lalu mengucapkan ijab kabul, diam 1000 bahasa. Dia fokus menyetir, sesekali memindah gigi persneling yang keras dengan tenaga ekstra. Aku meliriknya sekilas. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Tidak ada senyum pengantin baru,
tidak ada kata-kata manis. Hanya suara mesin tua yang menjadi saksi kecanggungan di antara kami. "Mas, kita mau kemana?" Tanyaku memberanikan diri, suaraku hampir hilang tertelan angin. Dimas menoleh sedikit, matanya yang tajam menatapku lewat spion tengah. "Pulang. Ke istana kita." Jawabnya singkat. Ada nada ironi saat dia mengucapkan kata istana. 1 jam kemudian, mobil berbelok tajam ke jalan tanah berbatu yang licin. Tubuhku terguncang-guncang di dalam kabin. Kami masuk semakin dalam ke pelosok desa di lereng Gunung Telomoyo. Tidak ada lampu jalan di sini. Hanya sorot lampu mobil yang redup menyinari pepohonan bambu yang rimbun dan menakutkan. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah bangunan yang membuat jantungku mencelos. "Turun," perintah Dimas sambil mematikan mesin. Aku turun dengan kaki gemetar. Di depanku, berdiri sebuah gubuk reot berdinding anyaman bambu yang sudah bolong di sana-sini. Atapnya dari genteng tanah liat yang sudah berlumut dan sebagian ditambal dengan seng bekas karatan. Tidak ada teras, hanya tanah merah yang becek. Ini rumah kita, Mas." Tanyaku terbata-bata. Mataku terasa panas, air mata sudah mendesak ingin keluar tapi ku tahan sekuat tenaga. Rumah ini bahkan lebih buruk dari gudang belakang rumahku dulu. "Kenapa?" "Kecewa." Suara Dimas terdengar dingin di belakangku. Dia berjalan mendekat, menatapku dengan tatapan menguji. "Kamu menyesal nikah sama petani miskin. Kalau kamu tidak sanggup, jalan raya ada di sana. Kamu bisa lari sekarang dan balik ke ibu tirimu." Kata-kata itu seperti tamparan bagiku. Aku menatap Dimas, lalu menatap gubuk itu lagi. Lari? Lari kemana? Kembali ke Ibu Reni sama saja bunuh diri. Lagi pula, aku sudah berjanji di hadapan Allah saat akad nikah tadi. "Tidak, Mas. Aku istri Mas sekarang. Di mana Mas tinggal, di situ Alina tinggal. Asal ada atap untuk berteduh dan halal, Alina bersyukur." Jawabku, berusaha terdengar tegar meski hatiku menjerit pilu. Dimas terdiam sejenak. Aku melihat kilatan aneh di matanya, seperti rasa kaget bercampur kagum, tapi dia cepat-cepat membuang muka. "Bagus kalau sadar diri. Masuk. Saya lapar. Masakan sesuatu." Aku melangkah masuk ke dalam gubuk itu. Lantainya masih tanah yang dipadatkan, dingin sekali di telapak kaki. Di dalamnya hanya ada satu ruangan besar yang disekat lemari plastik reot. Ada satu kasur kapuk tipis di pojok, dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar di pojok lainnya. Tidak ada kompor gas, tidak ada kulkas. "Saya mau mandi dulu di sungai belakang." "Kamu masak. Bahan ada di keranjang itu," ucap Dimas sambil melempar handuk kusam ke bahunya, lalu pergi keluar lewat pintu belakang yang berdecit nyaring. Tinggallah aku sendiri di gubuk asing ini. Aku membuka keranjang bambu di sudut dapur. Isinya hanya beberapa ikat bayam yang sudah agak layu, 3 butir bawang merah, cabai rawit, dan sekantong kecil beras. Tanganku gemetar saat mencoba menyalakan api di tungku kayu. Aku belum pernah melakukan ini. Dulu di rumah, tinggal putar tombol kompor gas, api langsung menyala. Sekarang, aku harus meniup-niup bara api menggunakan potongan bambu sampai mataku perih terkena asap. Uhuk, uhuk. Asap tebal memenuhi ruangan sempit itu. Air mataku menetes, bukan hanya karena asap, tapi karena nasibku. Ya Allah, dulu aku biasa makan enak tinggal pesan. Sekarang untuk merebus air saja aku harus berjuang melawan asap. Aku teringat wajah ayah. "Ayah, lihat putrimu. Kuatkah aku?" "Yah." Tapi aku tidak boleh cengeng. Aku menghapus air mataku dengan ujung lengan kebaya pengantinku yang kini sudah kotor terkena abu. Aku mulai menanak nasi dengan panci kusam, lalu merebus bayam dan membuat sambal korek. Aroma nasi yang mendidih sedikit menenangkan hatiku. Setengah jam kemudian, Dimas kembali. Rambutnya basah, badannya segar. Dia melihat hidangan sederhana yang kusajikan di atas tikar pandan yang digelar di lantai tanah. Nasi putih hangat, sayur bening bayam, dan sambal. "Sangat sederhana. Kamu bisa masak?" tanyanya sambil duduk bersila. "Bisa sedikit, Mas. Dulu sering bantu asisten rumah tangga di dapur." Jawabku sambil menyendokkan nasi ke piring seng miliknya. Dimas makan dengan lahap.
Dia tidak memujiku, tapi melihat dia makan sebanyak itu membuatku sedikit lega. Setidaknya aku bisa melayaninya sebagai istri. Malam itu, suasana sangat canggung. Suara jangkrik dan kodok bersahut-sahutan di luar, menambah kesunyian di antara kami. Hanya ada satu kasur tipis. Aku bingung harus tidur di mana. Tidur di situ. Dimas menunjuk kasur kapuk itu. Saya tidur di luar, di balai-balai bambu. Loh, jangan Mas. Udara di luar dingin sekali. Mas bisa sakit. Biar kita bagi dua saja kasurnya. Atau Alina tidur di tikar bawah. Ucapku panik. Bagaimanapun dia suamiku, aku tidak tega membiarkannya kedinginan. Dimas menatapku tajam. Kamu tidak takut satu kasur sama saya? Saya ini laki-laki asing bagi kamu. Aku menunduk. Takut. Tentu saja ada rasa takut. Tapi dia sudah menolongku di pasar. Dia juga sudah menikahiku sah secara agama dan negara. Saya percaya sama Mas Dimas. Mas orang baik. Buktinya Mas mau beli obat buat ibu waktu itu sampai uangnya kurang. Orang yang sayang ibunya, pasti tidak akan jahat sama istrinya. Hening. Dimas menghela napas panjang. Dia terlihat frustasi, mengusap wajahnya kasar. Ya sudah. Kamu tidur di pojok sana. Saya di pojok sini. Jangan lewati batas guling ini. Kami pun berbaring dalam diam. Punggungku terasa sakit karena kasur yang tipis langsung beradu dengan lantai tanah yang keras. Dinginnya lantai menembus sampai ke tulang rusukku. Aku memeluk guling erat-erat, menahan isak tangis agar tidak terdengar. Aku merindukan kasur empukku. Aku merindukan kamarku yang hangat. Selamat tidur, Alina. Suara Dimas terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Selamat tidur, Mas. Tengah malam, aku terbangun karena suara gemerisik. Mataku mengerjap-ngerjap dalam kegelapan. Aku melihat siluet Dimas sedang duduk di dekat jendela, diterangi cahaya bulan yang masuk lewat celah dinding bambu. Dia tidak sedang tidur. Dia sedang memegang sesuatu yang bercahaya. Sebuah benda pipih. Ponsel. Tapi tunggu, ponsel itu terlihat canggih dan mahal. Layarnya lebar dan jernih, sangat kontras dengan penampilan gembelnya siang tadi. Dia menempelkan ponsel itu ke telinganya. Suaranya sangat pelan, tapi di keheningan malam desa yang sunyi, aku bisa mendengarnya samar-samar. Halo, Pak Tejo. Bagaimana proyek pembangunan hotel di Bali? Pastikan desainnya sesuai yang saya minta. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Dan satu lagi, awasi terus pergerakan Ibu Reni. Laporkan setiap pengeluarannya pada saya. Saya mau dia hancur perlahan, bukan langsung mati. Dek. Jantungku seperti berhenti berdetak. Proyek hotel. Bali. Mengawasi Ibu Reni. Siapa sebenarnya pria yang sedang duduk di sana itu? Apakah aku sedang bermimpi? Dimas mematikan ponselnya dan memasukkannya ke dalam saku celana kolornya yang lusuh. Dia lalu menoleh ke arahku. Aku buru-buru memejamkan mata, pura-pura tidur pulas. Jantungku bergemuruh hebat di dada. Rasa takut yang berbeda kini menyelimutiku. Suamiku, dia bukan petani biasa. Keesokan harinya, aku bangun sebelum subuh. Aku bersikap biasa saja, seolah tidak melihat kejadian semalam. Aku tidak berani bertanya. Aku takut jika aku tahu kebenarannya, nyawaku bisa terancam. Pagi itu, ujian kesabaranku dimulai lagi. Saat aku sedang menjemur pakaian di samping gubuk, seorang wanita parubaya bertubuh gempal dengan daster batik yang warnanya mencolok datang menghampiri pagar tanaman. Tetangga. Wah, ini tuh istri barunya Dimas. Cantik ya, putih, bersih. Kok mau si enduk sama si Dimas? Dia itu kan pemalas. Sawahnya cuma sepetak, utangnya banyak. Sayang banget wajah cantikmu kalau cuma buat nemenin gembel. Ucap wanita itu dengan nada mengejek yang sangat ketara. Namanya Bu Yati, ratu gosip di desa ini, begitu kata Dimas tadi pagi. Aku tersenyum sopan, meski hatiku panas mendengar suamiku dihina. Maaf Bu, Mas Dimas suami yang baik. Rezeki sudah ada yang atur. Doakan saja kami langgeng. Jawabku lembut tapi tegas. Bu Yati mencebikkan bibirnya. Halah, paling seminggu juga kamu kabur. Mana betah orang kota hidup di gubuk reot begini. Lihat tuh tanganmu. Halus banget.
Nanti juga kapalan kena gagang cangkul. Tiba-tiba, dari arah belakang rumah, Dimas muncul membawa cangkul. Wajahnya penuh keringat. Dia menatap Bu Yati dengan tajam. Ada apa Bu Yati? Pagi-pagi sudah ribut di rumah orang. Urus saja suami ibu yang tiap malam main kartu di pos ronda. Bu Yati langsung keder. Anu Dimas. Cuma kenalan sama istrimu. Galak amat. Dia pun buru-buru pergi sambil menggerutu. Dimas menatapku. Kenapa kamu tidak marah dia hina kamu? Aku memeras baju basah dengan kuat. Biar saja Mas. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Yang penting Mas Dimas tidak seperti yang mereka bilang. Dimas mendekatiku. Jarak kami sangat dekat hingga aku bisa mencium aroma keringatnya yang bercampur wangi sabun ekonomi. Tangannya terangkat. Aku refleks memejamkan mata, takut dipukul. Tapi ternyata, tangannya yang kasar itu menyentuh pipiku, mengusap noda hitam bekas arang di sana. Maaf ya. Ucapnya pelan. Maaf kenapa Mas? Maaf sudah bawa kamu ke kehidupan seperti ini. Tapi ingat kata-kataku Alina. Emas akan tetap jadi emas meski ditaruh di dalam lumpur. Kamu sedang diuji. Kalau kamu lulus, saya janji akan memberikan dunia ini untuk kamu. Kata-katanya terdengar aneh lagi. Memberikan dunia. Apa maksudnya? Sebelum aku sempat bertanya, terdengar suara klakson mobil yang sangat nyaring dari jalan depan. Tin. Tin. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap, jenis Alphard terbaru, berhenti tepat di depan jalan setapak gubuk kami. Kaca jendelanya terbuka perlahan. Seorang pria berjas rapi turun dari mobil, memakai kacamata hitam. Warga desa yang sedang lewat langsung berhenti. Mereka berbisik-bisik kagum melihat mobil semewah itu masuk ke desa mereka. Bu Yati yang tadi pergi bahkan balik lagi untuk menonton. Pria berjas itu berjalan lurus ke arah gubuk kami, mengabaikan beceknya tanah. Dia berdiri tegak di depan Dimas. Apakah ini rumah Bapak Dimas? Tanyanya formal. Dimas mengangguk pelan, wajahnya kembali datar. Ya, saya Dimas. Alina bingung. Siapa orang ini? Apakah penagih hutang? Tapi penampilannya terlalu rapi. Pria berjas itu tiba-tiba membungkukkan badannya 90 derajat, memberi hormat pada Dimas, lalu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Tuan, maaf, Pak Dimas. Ini dokumen tanah sengketa yang Bapak minta untuk segera dieksekusi. Kami menunggu perintah Bapak selanjutnya. Warga desa melongo. Bu Yati menganga lebar. Alina terpaku di tempat. Tuan. Dia memanggil Dimas dengan sebutan Tuan. Dan sikap hormat itu bukan sikap kepada petani miskin. Dimas menerima amplop itu dengan santai, seolah sudah biasa. Terima kasih. Kamu boleh pergi. Tunggu. Dimas menahan pria itu. Bilang ke kantor pusat, cairkan dana 2 miliar. Saya mau beli sawah di sebelah utara desa ini. Cash. Hari ini juga. Hening. Satu desa hening. Angin seolah berhenti berhembus. 2 miliar. Uang macam apa itu? Dimas lalu menoleh ke arahku yang masih mematung dengan mulut terbuka. Dia tersenyum miring, senyum yang sangat menawan namun penuh misteri. Alina, ambilkan minum untuk tamu kita. Atau, kamu mau ikut saya ke kota sebentar? Kita beli baju baru yang pantas untuk nyonya pemilik tanah. Siapa sebenarnya kamu? Mas, jerit batinku. Kakiku lemas, pandanganku berkunang-kunang. Petani miskin yang kunikahi, baru saja bicara soal uang 2 miliar seperti bicara soal uang 2.000 rupiah. Dan saat itulah aku sadar, permainan takdir ini baru saja dimulai dengan kejutan yang mematikan. 2 miliar. Kata-kata itu menggantung di udara pagi yang dingin di lereng Gunung Telomoyo, membekukan semua orang yang mendengarnya. Bu Yati, tetangga yang tadi menghinaku habis-habisan, kini berdiri mematung dengan mulut ternganga lebar, seolah rahangnya baru saja copot. Matanya melotot menatap Dimas, pria yang selama ini dia panggil gembel, kini memberi perintah layaknya seorang raja kepada abdinya. Aku merasakan kakiku lemas, bukan karena takut, tapi karena guncangan batin yang terlalu hebat. Otakku berusaha mencerna situasi. Suamiku, pria yang tidur di atas tikar pandan bersamaku semalam, pria yang makan nasi berlauk bayam dengan lahap,
ternyata memiliki uang 2 miliar yang dia anggap sepele seperti uang receh parkiran. Mas, ini, apa artinya semua ini? Cicitku pelan, tanganku memegang lengan baju Dimas yang kasar. Dimas menoleh padaku. Tatapan tajamnya melembut seketika. Nanti saya jelaskan semuanya. Sekarang, masuk ke mobil. Kita tidak punya banyak waktu. Pria berjas yang tadi menyerahkan dokumen, segera berlari kecil membukakan pintu belakang mobil Alphard hitam itu untukku. Silakan, Nyonya muda. Ucapnya dengan sangat hormat, bahkan dia sedikit membungkuk saat aku melewatinya. Nyonya muda. Panggilan itu terdengar sangat asing di telingaku. Aku, Alina, gadis yang kemarin masih mengepel lantai dan dibentak-bentak ibu tiri, kini dipersilakan masuk ke mobil mewah seharga miliaran rupiah. Dengan gemetar, aku melangkah naik. Aroma kulit mewah dan parfum mahal langsung menyergap indera penciumanku. AC mobil yang sejuk menerpa wajahku, sangat kontras dengan udara luar yang berdebu. Dimas menyusul masuk dan duduk di sampingku. Dia masih memakai kaos oblong lusuh dan celana komprang yang sama, tapi auranya kini berbeda. Dia bukan lagi petani desa. Dia adalah penguasa yang sedang menyamar. Jalan, Pak Hadi. Ke Semarang. Perintah Dimas singkat. Siap, Tuan. Jawab sopir yang duduk di depan. Mobil melaju mulus, meninggalkan gubuk reot dan warga desa yang masih bengong di pinggir jalan. Aku melihat dari kaca jendela belakang, Bu Yati jatuh pingsan ditangkap warga. Mungkin jantungnya tidak kuat menerima kenyataan bahwa orang yang dia hina ternyata bisa membeli seluruh tanah di desa ini jika dia mau. Sepanjang perjalanan menuruni bukit menuju Jalan Raya Salatiga Semarang, aku hanya diam, meremas jari-jariku sendiri. Jantungku berdetak kencang. Aku merasa kecil, bingung, dan takut. Mas Dimas, atau Tuan? Siapa Mas sebenarnya? Tanyaku akhirnya, memberanikan diri menatap wajah sampingnya. Dimas menghela napas panjang. Dia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Tangannya yang kasar terasa hangat. Panggil Mas saja seperti biasa. Alina, saya tetap suamimu. Maafkan saya kalau sandiwara ini membuatmu kaget. Sandiwara. Jadi kemiskinan Mas, gubuk itu, sawah itu, semuanya bohong. Mataku mulai berkaca-kaca. Aku merasa dibohongi. Aku merasa dipermainkan. Bukan bohong, Alina. Tapi ujian. Jawabnya serius. Dia memutar tubuhnya menghadapku. Saya adalah Dimas Anggara, pewaris tunggal Anggara Group. Ayah saya memang juragan tanah, tapi bukan cuma di desa itu. Kami punya properti di Jakarta, Bali, dan Singapura. Tapi harta itu kutukan buat saya. Dia menatap keluar jendela, matanya menerawang. Semua wanita yang mendekati saya hanya melihat isi dompet saya. Mantan tunangan saya pergi meninggalkan saya saat saya pura-pura bangkrut. Sejak saat itu, saya bersumpah tidak akan menikah kecuali saya menemukan wanita yang tulus mencintai saya saat saya tidak punya apa-apa. Saat saya jadi gembel. Air mata menetes di pipiku. Jadi, kejadian di pasar itu awal ujiannya. Dan kamu, Alina, kamulah satu-satunya orang yang tidak memandang saya dengan jijik. Kamu kasih uang terakhirmu buat obat ibu saya. Padahal kamu sendiri butuh uang itu. Detik itu juga saya tahu. Saya sudah menemukan bidadari saya. Dan semalam, saat kamu rela tidur di lantai tanah demi menemani saya, keyakinan saya makin bulat. Kamu pantas mendapatkan segalanya. Tangis Kudan pun pecah. Bukan tangis sedih, tapi tangis haru bercampur lega. Ternyata ketulusan yang kutanam, berbuah manis dengan cara yang tidak pernah kuduga. Ya Allah, Engkau Maha Adil. Engkau tidak pernah tidur menyaksikan hamba-hambamu yang sabar. Sudah, jangan menangis. Bedakmu luntur nanti. Candanya kaku sambil menghapus air mataku dengan jempolnya yang kasar. Sekarang kita ke Semarang. Saya mau dandani istri saya. Masa istri CEO bajunya kebaya lusuh begini. 1 jam kemudian, mobil kami memasuki area parkir Paragon Mall Semarang, salah satu pusat perbelanjaan termewah di Jawa Tengah. Saat kami turun di lobi, semua mata tertuju pada kami. Pemandangan yang sangat kontras. Sebuah mobil Alphard mengkilap, sopir berseragam rapi membukakan pintu,
Lalu turunlah Dimas yang memakai sandal jepit beda sebelah dan kaos bolong, menggandeng aku yang memakai kebaya tua dan rok batik kusam. Orang-orang berbisik. Satpam sempat ragu mau menegur. Tapi melihat mobil kami, dia mundur teratur. Dimas berjalan dengan percaya diri, menggandeng tanganku erat-erat seolah menantang dunia. Dagu terangkat, punggung tegap. Dia tidak peduli dengan tatapan merendahkan orang-orang. Kita menuju sebuah butik pakaian bermerek internasional di lantai dasar. Kaca depannya saja sudah mengintimidasi, memajang gaun-gaun indah yang harganya mungkin setara biaya hidupku setahun. Saat kami melangkah masuk, udara dingin AC bercampur aroma mahal menyambut. 2 orang pelayan toko, wanita-wanita cantik dengan riasan tebal dan seragam ketat, sedang mengobrol di dekat meja kasir. Mereka melihat kami masuk. Senyum di wajah mereka langsung lenyap, berganti dengan tatapan sinis dan jijik. "Maaf mas, mbak. Salah masuk ya. Toilet umum ada di basement, bukan di sini," ucap salah satu pelayan yang nama tagnya bertuliskan Siska. Nadanya sangat ketus. Tangannya dikibaskan seolah mengusir lalat. Dimas tidak menjawab. Dia menarikku menuju deretan gaun pesta di sebelah kanan. "Alina, coba lihat yang warna biru itu. Cocok buat kulitmu," ucapnya santai, mengabaikan Siska. Aku menyentuh kain gaun biru navy yang sangat halus itu. Indah sekali. Tapi belum sempat aku melihat label harganya. Tangan Siska menepis tanganku dengan kasar. "Pelak. Jangan pegang-pegang. Tanganmu kotor. Nanti bajunya bau apek. Kalian ini tulia." Saya bilang keluar. "Ini butik mahal, bukan pasar loak. Baju ini harganya 15 juta. Jual ginjal pun kalian belum tentu bisa beli," bentak Siska. Suaranya cukup keras hingga membuat beberapa pengunjung lain menoleh. Darahku mendidih. Dihina miskin sudah biasa, tapi diperlakukan seperti kuman di depan umum membuat harga diriku terluka. Aku menunduk, menarik tanganku. "Mas, sudah mas. Kita pulang saja," bisikku takut. Tapi Dimas tidak bergerak. Dia menatap Siska dengan tatapan membunuh. Aura dingin yang mencekam tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Suasana butik mendadak tegang. 15 juta kamu bilang mahal?" tanya Dimas datar. Siska tertawa mengejek, melipat tangan di dada. "Iyalah. Buat gembel kayak kamu. Itu harga selangit. Lihat tuh sandalmu. Beda sebelah. Hahaha. Dasar tidak tahu malu. Security. Tolong usir gembel ini." Sebelum security datang, Dimas mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam dari saku celana kolornya yang robek. Dia melempar kartu itu ke meja kasir dengan bunyi klanting yang nyaring. "Black card. Kartu tanpa limit yang hanya dimiliki oleh miliarder kelas atas. Panggil manajermu sekarang. Atau saya beli gedung ini dan saya pecat kamu detik ini juga." Suara Dimas pelan, tapi penuh penekanan yang membuat nyali siapa saja ciut. Pelayan satunya lagi yang berada di kasir membelalakan mata melihat kartu itu. Tangannya gemetar saat mengambil kartu tersebut. "SIS. Siska, I. Ini black card asli. Atas nama Dimas Anggara, CEO Anggara Group." Wajah pelayan itu pucat pasi seperti mayat. Siska yang tadi sombong, seketika lututnya lemas. Wajahnya yang penuh make-up berubah ketakutan. Dimas Anggara, pemilik saham mayoritas mall ini. Dia baru saja menghina bos besarnya sendiri. Pak. Maaf Pak, saya tidak tahu." Siska tergagap, keringat dingin mengucur di dahinya. Dimas tidak menggubrisnya. Dia menoleh padaku, tersenyum lembut. "Sayang, pilih semua yang kamu mau. Tunjuk saja. Mulai dari ujung sana sampai ujung sana. Anggap saja ini sampah bagi mereka. Tapi bagi saya, kamu permata yang pantas memakai berlian." Aku masih terpana. Situasi berbalik begitu cepat. Manajer toko berlari keluar dari ruang belakang dengan napas ngos-ngosan. Langsung membungkuk berkali-kali meminta maaf pada Dimas. "Maafkan karyawan kami Tuan Dimas. Kami lalai. Silakan Tuan, Nyonya, mau gaun yang mana? Kami akan layani sebaik mungkin," ucap manajer itu ketakutan. Dimas menunjuk Siska. "Kamu, layani istri saya."
Ambilkan semua gaun ukuran S yang ada di toko ini. Kalau istri saya lecet sedikit saja, atau kalau kamu berani menatapnya dengan sinis lagi, pastikan besok kamu sudah tidak ada di kota ini. Siska buru-buru mengangguk, air matanya hampir tumpah. Baik tuan. Baik. Mari nyonya. Silakan. Suaranya bergetar hebat. Aku dibawa masuk ke ruang ganti VIP yang luasnya seperti kamar tidurku dulu. Di sana, aku didandani. Rambutku yang kusam dirapikan, wajahku dipoles make-up tipis namun elegan. Siska melayaniku dengan tangan gemetar, tidak berani menatap mataku. Saat aku keluar memakai gaun biru navy berbahan sutra, dipadukan dengan sepatu hak tinggi kristal, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri di cermin. Gadis upik abu itu telah hilang, berganti menjadi sosok putri yang anggun. Dimas, yang kini juga sudah berganti pakaian dengan setelan jas hitam rapi yang entah kapan dia beli, berdiri terpaku menatapku. Matanya berbinar kagum. Masya Allah, cantik sekali istrimu, Mas. Ucapnya memuji dirinya sendiri sambil tersenyum lebar. Terima kasih, Mas. Ucapku malu-malu. Pipiku merona merah. Kami keluar dari butik itu dengan diiringi bungkukan hormat dari seluruh staf toko. Siska masih menunduk di pojok, tidak berani mengangkat wajah. Dimas memerintahkan sopirnya membawa belanjaan kami yang jumlahnya puluhan tas. Namun, saat kami berjalan menuju eskalator untuk turun, takdir kembali mempermainkan kami dengan cara yang mengejutkan. Dari arah berlawanan, aku mendengar suara tawa yang sangat kukenal. Suara tawa yang selalu menghantuiku dalam mimpi buruk. Iya Jeng, akhirnya lunas juga hutang-hutang saya. Malah sisa banyak. Lumayan kan, jual anak tiri dapat rezeki nomplok. Hahaha. Sekarang saya mau borong tas branded di sini. Ibu Reni. Tubuhku menegang. Refleks. Aku meremas lengan Dimas. Di sana, beberapa meter di depan kami, Ibu Reni sedang berjalan bersama dua teman sosialitanya. Dia memakai baju merah menyala, menenteng tas baru, dan berjalan dengan angkuh. Dia terlihat sangat bahagia di atas penderitaanku. Dimas merasakan keteganganku. Dia menepuk punggung tanganku menenangkan. Tenang. Ada saya. Jangan nunduk. Angkat kepalamu. Tunjukkan pada dia siapa Alina sekarang. Kami terus berjalan. Jarak kami semakin dekat. Ibu Reni sibuk mengobrol, tidak memperhatikan jalan. Hingga akhirnya, kami berpapasan tepat di depan sebuah gerai perhiasan. Ibu Reni berhenti. Matanya tertuju pada gaun biru yang kupakai, lalu naik ke wajahku. Awalnya dia menatap kagum, mengira aku orang kaya asing. Tapi detik berikutnya, matanya menyipit. Dia mengenali tahi lalat kecil di daguku. Dia mengenali mata ini. Alina. Pekiknya kaget. Suaranya melengking. Teman-temannya ikut berhenti. Loh, Jeng Reni, ini siapa? Cantik sekali. Anakmu. Ibu Reni masih melongo. Dia menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang memakai cincin emas tebal. Kok kamu ada di sini? Bukannya kamu lagi macul di sawah sama suamimu yang gembel itu? Kenapa kamu pakai baju mahal begini? Kamu kabur ya? Kamu mencuri uang suami kamu ya? Atau, jangan-jangan kamu jual diri? Kata-katanya tajam, menusuk hati. Di tempat umum, di depan banyak orang, dia masih sempat memfitnahku. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. Sebelum aku sempat menjawab, Dimas melangkah maju, menghalangi tubuhku dari telunjuk Ibu Reni. Tolong jaga bicara Anda, Nyonya Reni. Ucap Dimas dingin, suaranya berat dan berwibawa. Ibu Reni mendongak, menatap Dimas yang tinggi tegap dalam balutan jas mahal. Dia mengerutkan kening, mencoba mengingat-ingat wajah itu. Kamu siapa? Jangan ikut campur urusan saya sama anak tiri saya yang tidak tahu diuntung ini. Minggir. Dimas tersenyum miring. Senyum yang membuat Ibu Reni mundur selangkah karena takut. Anda lupa sama saya. 2 hari yang lalu, Anda menghina saya di ruang tamu rumah Anda. Anda bilang saya petani miskin. Anda bilang saya bau tanah. Mata Ibu Reni membelalak lebar. Wajahnya yang penuh bedak tebal memucat seketika. Mulutnya terbuka menutup seperti ikan mas koki kekurangan oksigen. Kamu.
Dimas. Si petani itu. Benar. Saya Dimas. Petani yang Anda hina. Dan sekarang, saya berdiri di sini sebagai suami Alina, sekaligus orang yang baru saja membeli saham tempat Anda berdiri ini. Ibu Reni tertawa gugup, mencoba menutupi ketakutannya. Halah, jangan ngawur. Mana mungkin gembel jadi bos? Paling kamu sewa jas itu kan? Atau kamu jadi sopir orang kaya? Alina, ayo pulang. Kamu harus kerja buat saya lagi. Uang dari bapak mertuamu itu kurang. Saya kalah judi lagi kemarin. Ibu Reni mencoba menarik tanganku dengan kasar. Cengkeramannya menyakitkan. Lepaskan istri saya. Bentak Dimas. Suaranya menggelegar. Tiba-tiba, beberapa petugas keamanan mal berpakaian safari datang berlarian. Mereka bukan datang untuk mengusir kami, tapi untuk melindungi Dimas. Ada perintah, Pak Bos. Tanya kepala keamanan sigap. Dimas menatap Ibu Reni dengan tatapan dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan seorang predator yang siap menerkam mangsanya. Seret wanita ini keluar. Dan pastikan, seluruh akses kartu kredit dan debit atas nama Reni di Brigadir diblokir mulai detik ini. Hubungi bank rekanan kita. Bilang ini perintah Dimas Anggara. Mulai hari ini, buat dia merasakan bagaimana rasanya tidak punya uang sepeser pun di saku. Buat dia merasakan bagaimana rasanya jadi gembel yang sebenarnya. Apa? Apa maksudmu? Kamu tidak bisa melakukan itu. Teriak Ibu Reni histeris saat dua petugas keamanan memegang lengannya. Dimas mendekatkan wajahnya ke wajah Ibu Reni, berbisik pelan namun tajam. Selamat datang di neraka dunia, Ibu mertua. Ini balasan untuk setiap tetes air mata Alina yang Anda tumpahkan. Ibu Reni meronta-ronta, menjerit-jerit memaki kami saat diseret keluar oleh satpam. Pengunjung mal menonton drama itu sambil merekam dengan ponsel mereka. Aku berdiri terpaku, menatap punggung suamiku. Dia bukan hanya melindungiku. Dia sedang menghancurkan musuh-musuhku satu persatu. Tapi entah kenapa, ada perasaan tidak enak di hatiku. Balas dendam ini terasa manis, tapi juga menakutkan. Ayo sayang, kita pulang. Kita makan malam di hotel. Ucap Dimas santai, kembali tersenyum manis padaku seolah tidak baru saja menghancurkan hidup seseorang. Aku mengikutinya, tapi dalam hati aku bertanya-tanya. Seberapa besar kekuasaan Dimas sebenarnya? Dan apakah aku siap mendampingi pria sekuat dan seberbahaya ini? Karena aku tahu, Ibu Reni tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan kembali dengan rencana yang lebih licik. Dan firasatku mengatakan, badai yang sesungguhnya baru akan datang. Setelah drama di Paragon Mall yang berakhir dengan Ibu Reni diseret keluar dan semua aset keuangannya diblokir, Dimas membawaku pergi. Kami meninggalkan Semarang menuju ibu kota, Jakarta. Mobil Alphard hitam itu melaju kencang membelah jalan tol. Aku duduk di kursi belakang, terdiam. Aku mengganti pakaianku dengan dress baru berwarna krim yang sangat lembut. Dimas juga sudah berganti pakaian santai. Kini dia memakai kaos polo bermerek dan celana kaki yang mahal, jauh berbeda dari penampilan lusuhnya. Dia duduk di seberangku, sibuk dengan ponsel canggih miliknya. Dia tidak lagi seperti Dimas si petani. Dia adalah Dimas Anggara, CEO muda yang memiliki beban perusahaan di pundaknya. Mas, apakah tidak apa-apa Mas melakukan itu pada Ibu Reni? Tanyaku pelan, memecah keheningan. Meskipun dia menyiksaku, aku merasa ngeri melihat bagaimana Dimas menghancurkan hidupnya hanya dalam hitungan detik. Dimas mengalihkan pandangannya dari layar ponselnya. Matanya menatapku lurus. Tentu saja apa-apa, Alina. Saya sudah peringatkan dia. Dia bukan hanya jahat pada kamu, tapi dia menjual anak tirinya sendiri demi uang. Itu adalah kejahatan. Saya tidak akan membiarkan orang sepertinya menikmati uang haram yang didapat dari penderitaanmu. Balasannya memang harus setimpal. Ucapnya dingin. Tapi Mas, apa dia tidak akan membalas? Dia orang yang sangat licik. Dimas tertawa kecil, tawa yang terdengar yakin dan sedikit menakutkan. Dia menepuk pahaku. Jangan khawatir. Saya menguasai jalur bisnis di Indonesia, Alina. Tanpa uang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Biarkan dia merasakan hidup susah.
baru dia tahu bagaimana rasanya jadi kamu dulu. Ini adalah bagian dari rencana saya. Dan kamu, fokus saja pada kehidupan kita. Kamu sekarang istri saya, Nyonya Besar Anggara Group. Lupakan masa lalu. Kata-katanya menenangkan, tapi juga menimbulkan pertanyaan baru. Sejak kapan Dimas merencanakan semua ini? Apakah dia sudah tahu tentang Ibu Reni jauh sebelum aku menolongnya di pasar? Mas, boleh Alina tanya sesuatu yang penting? Tanyaku hati-hati. Tanya saja. Dimas mencondongkan tubuhnya ke arahku. Kenapa? Kenapa harus saya? Maksud Alina, di luar sana pasti banyak wanita baik-baik yang tidak terikat masalah dan bersedia menjadi istri Mas. Kenapa Mas harus repot-repot menyamar jadi petani, hanya untuk mencari istri? Dimas menatapku lembut, tapi ada kesedihan mendalam di matanya. Alina, kamu tidak tahu bagaimana rasanya hidup dikelilingi serigala berbulu domba. Saya sudah 2 kali bertunangan. Yang pertama, dia berpura-pura mencintai saya tapi ternyata dia berselingkuh dengan rekan bisnis ayah. Yang kedua, dia meninggalkan saya tepat di hari ulang tahun saya karena rumor bahwa perusahaan saya hampir bangkrut. Saya lelah dengan sandiwara dan kepalsuan. Dia menggenggam tanganku erat-erat. Saya butuh ketulusan yang sesungguhnya. Saya sudah hampir menyerah. Hingga akhirnya saya bertemu kamu di pasar Salatiga. Kamu menolong saya, tanpa bertanya siapa saya, tanpa melihat dompet saya. Itu adalah sebuah mukjizat. Allah mengirim kamu untuk menyelamatkan saya dari kesendirian dan kecurigaan. Air mataku menetes mendengar pengakuannya. Ya Allah, ternyata Dimas juga punya luka yang dalam. Aku merasa terharu. Ternyata kami disatukan bukan hanya karena nasib, tapi karena persamaan luka batin. Alhamdulillah, terima kasih Mas. Ucapku. Aku bersandar di bahunya. Rasa takutku perlahan menghilang, digantikan oleh rasa aman dan cinta yang mulai tumbuh di hati. Aku tahu, pria ini tidak akan menyakitiku. Malam harinya, kami tiba di Jakarta. Kami langsung diantar menuju salah satu hotel termewah milik Anggara Group di kawasan Tamrin. Hotel bintang 5 dengan lampu kristal yang berkilauan dan karpet merah tebal. Kami tidak diantar ke kamar biasa. Kami diantar menuju President Suite di lantai paling atas. Pintu dibuka, dan aku mematung melihat pemandangan di depanku. Sebuah kamar super luas dengan desain interior mewah, dilengkapi kolam renang pribadi di balkon, dan pemandangan kota Jakarta di malam hari yang sangat memukau. Selamat datang di rumah kita, sayang, kata Dimas sambil memelukku dari belakang. Aku menatapnya dengan air mata bahagia. Mas, ini terlalu mewah untuk Alina. Alina tidak pantas di sini. Dimas membalikkan tubuhku, menangkup wajahku dengan kedua tangannya. Jangan pernah berkata tidak pantas. Kamu adalah Nyonya Dimas Anggara. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Sekarang, ayo mandi. Kita makan malam di balkon. Malam itu, kami makan malam romantis di bawah taburan bintang kota Jakarta. Dimas memesan makanan-makanan mahal yang bahkan tidak tahu cara memakannya. Dia dengan sabar mengajariku menggunakan sendok dan garpu untuk hidangan western. Dia memperlakukanku seperti seorang putri, sangat berbeda dengan perlakuan Ibu Reni dulu. Aku baru tahu, Dimas Anggara adalah seorang filantropi. Dia sering menyumbang ke yayasan yatim piatu dan membangun sekolah gratis di daerah terpencil. Menyamar jadi petani miskin adalah salah satu kegiatannya untuk mengecek secara langsung bagaimana kondisi petani di bawah perusahaannya, dan juga mencari ketenangan dari hiruk-pikuk Jakarta. Setelah makan malam, kami duduk di sofa, memandang gemerlap lampu kota. Malam ini adalah malam pertama kami sebagai suami istri seutuhnya. Kecanggungan itu datang lagi. Mas. Aku memanggilnya pelan. Dimas menoleh, menatapku dengan tatapan penuh kehangatan. Ya, sayang. Aku meremas tanganku. Aku takut. Takut kenapa? Alina. Saya suami kamu. Aku takut karena ini semua terlalu indah. Aku takut besok pagi, aku bangun dan ternyata aku masih di gubuk reot itu, dan semua ini hanya mimpi. Dimas menarikku mendekat, memelukku erat-erat di dadanya. Ini bukan mimpi, sayang. Ini adalah janji Allah pada hambanya yang sabar. Saya berjanji, mulai sekarang,
Kamu akan menjadi wanita yang paling bahagia. Saya akan menjagamu. Saya akan melindungimu dari siapapun yang berani menyakitimu. Saya mencintaimu, Alina. 3 kata itu. 3 kata yang kutunggu sejak tadi. Aku membalas pelukannya, menenggelamkan wajahku di dada bidangnya. Aku juga mencintai Mas, Dimas. Aku tidak butuh harta. Aku hanya butuh Mas. Malam itu, semua kecanggungan dan ketakutan hilang. Kami resmi menjadi pasangan suami istri seutuhnya. Malam itu menjadi saksi janji suci kami untuk saling mencintai dan menjaga hingga akhir hayat. Aku merasa seperti terbang, dari lumpur ke bintang. Keesokan harinya, kami bangun pagi. Aku melihat Dimas sedang bersujud di atas sajadah, khusyuk melaksanakan sholat subuh. Aku ikut bergabung di sebelahnya. Rasanya sangat damai. Ini adalah awal kehidupan yang kuimpikan. Hidup sederhana dalam iman, tapi dalam kenyamanan yang luar biasa. Setelah sholat, Dimas mendapat telepon dari asisten pribadinya. Wajahnya terlihat serius. "Tuan, Ibu Reni sudah mengajukan gugatan ke pengadilan terkait pemblokiran rekeningnya. Dia juga sudah menghubungi semua kerabat jauh Tuan dan menyebar isu bahwa Tuan Dimas menikah dengan gadis desa tidak jelas karena guna-guna." Dimas menghela napas. Dia menatapku. "Jangan khawatir, Alina. Saya sudah duga. Dia tidak akan menyerah." Dimas mengangkat teleponnya lagi. "Baiklah, saya akan buat konferensi pers. Kumpulkan semua media cetak dan elektronik di balai kota hari ini juga. Saya akan show up dan memperkenalkan istri saya ke publik." Aku menatapnya kaget. "Konferensi pers? Aku belum siap." "Kamu siap?" jawab Dimas sambil tersenyum menenangkan. "Dunia harus tahu siapa Nyonya Anggara yang sebenarnya. Dan saya akan pastikan, tidak ada satupun orang di Indonesia ini yang berani menghina kamu lagi." Hari itu juga, Dimas Anggara, CEO muda yang sangat tertutup dan jarang muncul di media, mengadakan konferensi pers mendadak di Jakarta. Aku duduk di sebelahnya, memakai kebaya modern berwarna merah menyala yang sangat mewah. Ribuan pasang mata wartawan menatapku tajam, mencoba menguliti siapa aku sebenarnya. Aku sangat gugup, tanganku dingin. Dimas memegang tanganku di bawah meja, memberi kekuatan. "Saudara-saudara wartawan. Saya Dimas Anggara. Hari ini ingin mengklarifikasi beberapa isu yang beredar. Pertama, benar saya sudah menikah. Ini istri saya, Alina. Saya sangat mencintainya. Dia adalah wanita paling tulus yang pernah saya temui. Kedua, saya tahu istri saya sedang diserang oleh isu miring yang disebarkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Saya tegaskan, istri saya bukan perebut harta atau menggunakan guna-guna. Dia adalah wanita yang saya temukan saat saya menyamar menjadi petani miskin. Dia lolos dari ujian ketulusan yang saya buat." Seluruh ruangan hening. Para wartawan tercengang. Kamera berkedip-kedip, merekam setiap kata yang diucapkan Dimas. Dan terakhir, saya tegaskan, siapapun yang berani menyentuh, menghina, atau mencoba menyakiti istri saya, sama saja berurusan langsung dengan Anggara Group. Saya tidak akan segan-segan menggunakan seluruh kekuatan hukum dan finansial saya untuk menghancurkannya. Termasuk Ibu Reni. Aku menatap Dimas dengan haru. Dia benar-benar melindungiku, membela harga diriku di depan seluruh bangsa. Aku adalah istrinya. Aku adalah Nyonya Anggara. Air mataku menetes. Alhamdulillah. Namun, di tengah-tengah konferensi pers, tiba-tiba seorang wartawan bertanya, "Tuan Dimas, tadi Anda menyebut nama Ibu Reni. Apakah dia adalah ibu tiri Nyonya Alina yang menyebarkan isu ini? Dan apakah benar Tuan Dimas memblokir rekeningnya karena balas dendam?" Dimas menatap tajam ke kamera. "Benar. Dia adalah mantan ibu mertua saya. Saya memblokir asetnya karena dia melakukan tindak pidana penjualan manusia. Dia menjual istri saya, Alina, pada saya, karena terlilit hutang judi. Saya harap pihak kepolisian segera menindaklanjuti kasus ini." Ruangan itu heboh. Semua wartawan berdiri, menyerukan pertanyaan. Skandal besar. Penjualan manusia. Ibu tiri. Aku menutup wajahku. Aku tidak menyangka Dimas akan membuka aib ini di depan umum.
Tapi dia melakukannya untuk melindungiku. Saat konferensi pers selesai, aku dan Dimas dilarikan kembali ke mobil karena kerumunan wartawan yang mengejar. Aku merasa pusing, tapi Dimas memelukku. Kita berhasil, sayang. Tidak ada lagi yang bisa menyentuhmu. Tapi, saat kami tiba di hotel, Dimas mendapat telepon lagi. Kali ini dari ayahnya. Wajah Dimas langsung pucat. Ayah kenapa, Mas? Tanyaku panik. Dimas menjatuhkan ponselnya ke sofa. Ayah saya mengalami serangan jantung. Setelah melihat konferensi pers tadi, mereka bilang, kondisi ayah kritis. Badai belum berakhir. Justru, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini, nyawa ayah Dimas menjadi taruhannya. Berita tentang serangan jantung ayah Dimas, Tuan Besar Anggara, langsung mengguncang. Kami bergegas menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, tempat Tuan Besar dirawat di unit perawatan intensif atau ICU. Dimas terlihat panik. Wajahnya yang selalu tenang kini dipenuhi kecemasan. Mas, sabar. Kita berdoa. Semoga Allah melindungi ayah. Ucapku sambil menggenggam tangannya erat-erat selama perjalanan di dalam mobil. Dimas mengangguk. Dia mencium punggung tanganku. Terima kasih, Alina. Sesampainya di rumah sakit, suasana sudah sangat tegang. Seluruh keluarga besar Anggara Group sudah berkumpul di depan ruang ICU. Ada puluhan orang di sana, semua berpakaian mahal dan berwajah cemas, tapi juga dipenuhi amarah. Mereka semua adalah paman, bibi, dan sepupu Dimas yang memiliki saham di perusahaan, menunggu kesempatan untuk merebut kekuasaan jika Tuan Besar tiada. Saat kami berjalan mendekat, semua mata tertuju pada kami. Tatapan mereka bukan lagi rasa penasaran seperti wartawan, tapi tatapan penuh kebencian dan tuduhan. Tiba-tiba, seorang wanita parubaya yang sangat mirip dengan Dimas, yang ku tahu adalah Bibi Winda, adik kandung Tuan Besar, melangkah maju. Dia berpenampilan sangat mewah dengan perhiasan berlian berkilauan. Wajahnya merah pada menahan amarah. Dimas, kamu benar-benar sudah gila. Teriak Bibi Winda, suaranya melengking. Dia menunjuk ke arahku dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian sebesar biji jagung. Kau lihat. Lihat apa yang dilakukan gadis desa ini. Baru saja kamu menikahinya. Ayahmu langsung kolaps. Ini semua gara-gara sandiwara konyolmu. Kau menyamar jadi gembel, lalu kau seret-seret nama Anggara di media, dan kau permalukan keluarga kita di depan seluruh Indonesia. Bibi Winda tidak berhenti. Dia menoleh ke arahku. Dan kamu, gadis licik, kau pasti sudah membaca berita itu kan? Kau datang ke sini, bukan karena peduli, tapi karena takut harta suamimu hilang. Aku yakin, kau yang merencanakan semua ini agar Tuan Besar tidak sadarkan diri dan Dimas bisa mengambil alih perusahaan dengan segera. Aku terkejut. Fitnah ini sangat kejam. Aku ingin membela diri, tapi bibirku terasa keluh. Jaga bicaramu, Bi. Bentak Dimas. Alina tidak ada hubungannya dengan ini. Dia istriku. Istri. Apa katamu? Bibi Winda tertawa sinis. Istri mana yang dinikahi suaminya dengan cara konyol? Lalu 2 hari kemudian suaminya membeberkan aib keluarga di konferensi pers. Kami semua tahu, Dimas. Kamu menikahinya hanya untuk membalas dendam pada ayahmu. Kau mau membuktikan pada ayahmu bahwa kau bisa bahagia dengan gembel, hanya untuk melawan kehendak ayahmu yang memaksamu bertunangan dengan Putri Wijaya. Seketika suasana hening. Ternyata, masalah Dimas bukan hanya dengan mantan tunangannya, tapi juga konflik internal dengan ayahnya. Aku merasa semakin bersalah. Dimas Anggara, ini semua salahmu. Pria tua yang ku kenal sebagai Paman Herman, komisaris utama di perusahaan, ikut angkat bicara. Kamu membuat skandal. Perusahaan kita terancam. Harga saham Anggara hari ini anjlok 30% setelah ayahmu masuk ICU dan berita pernikahanmu menyebar. Kamu menghancurkan semua yang sudah ayahmu bangun. Mereka semua menyerang Dimas. Dimas terlihat marah, tapi dia menahan diri karena ini adalah rumah sakit. Ini tidak ada hubungannya dengan Alina. Kalian semua hanya mencari-cari kesalahan. Ucap Dimas dingin. Aku meraih lengan Dimas,
merasakan tubuhnya bergetar menahan amarah. Mas, sudah. Biar Alina yang bicara. Aku melangkah maju, berdiri di samping Dimas. Aku menatap mata Bibi Winda, Paman Herman, dan semua keluarga Anggara yang memandangku remeh. Aku menarik napas dalam-dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kehadiran saya. Saya Alina. Saya tahu saya bukan dari kalangan kalian. Saya tidak peduli dengan harta atau saham yang kalian bicarakan. Saya datang ke sini karena Tuan Besar adalah ayah dari suami saya. Saya datang ke sini untuk mendoakan beliau, bukan untuk berebut kekuasaan. Aku menatap mata Bibi Winda dengan tatapan tulus. Saya mengerti kalian khawatir. Tapi saya mohon, jangan libatkan saya dalam konflik keluarga kalian. Saya hanya ingin menjadi istri yang baik. Jika saya yang harus disalahkan atas sakitnya Tuan Besar, maka saya siap pergi dari sini. Tapi jangan salahkan Mas Dimas. Dia hanya mencari ketenangan batin. Paman Herman mendengus. Drama air mata. Kau pikir kami percaya? Kau itu hanya umpan. Dimas, sekarang kamu harus memutuskan. Selamatkan perusahaan, atau selamatkan wanita gembel ini. Jika kamu memilih wanita ini, kami akan mengadakan rapat dewan darurat dan melengsarkanmu dari posisi direktur utama. Ancaman itu nyata. Ancaman itu membuatku takut. Aku tidak ingin Dimas kehilangan segalanya hanya karena aku. Aku berbisik padanya. Mas, lepaskan Alina. Jangan sampai Mas kehilangan ayah dan perusahaan hanya karena Alina. Dimas memegang tanganku erat, menatapku dengan mata penuh tekad. Saya tidak akan melepaskanmu. Saya tidak pedalamu. Kamu istriku, Alina. Tiba-tiba, seorang dokter keluar dari ruang ICU. Semua orang langsung diam dan mengerubunginya. Bagaimana kondisi Tuan Anggara, Dok? Tanya Bibi Winda panik. Dokter itu terlihat lelah. Tuan Anggara kritis. Detak jantungnya sangat lemah. Kami sudah melakukan upaya terbaik. Tapi, beliau hanya punya waktu kurang dari 24 jam. Dan ada satu hal yang terus beliau sebut. Semua menahan napas. Apa itu, Dok? Beliau terus memanggil nama putranya, Dimas. Dan beliau mengatakan, jika beliau harus pergi, beliau ingin melihat menantu perempuannya. Semua orang menoleh padaku. Aku terkejut. Tuan Besar ingin melihatku. Menantu perempuan. Dimas maju ke depan. Dok. Saya Dimas. Saya menantu yang ayah maksud. Ini istri saya, Alina. Dokter menatapku dengan penuh iba. Nyonya, Tuan Besar ingin bertemu Anda. Mungkin ini pertemuan terakhir. Tapi Anda harus siap. Beliau tidak sadarkan diri. Aku menatap Dimas. Dimas mengangguk. Ayo, kita masuk. Aku masuk ke ruangan ICU yang dingin dan steril. Bau obat-obatan menusuk hidung. Di ranjang besar itu, Tuan Besar Anggara terbaring kaku dengan berbagai alat medis menempel di tubuhnya. Wajahnya pucat, mata terpejam, dan napasnya dibantu alat pernapasan. Aku mendekat, air mataku menetes melihat kondisi ayah mertuaku. Dimas memegang tanganku, lalu menaruh tanganku di atas tangan Tuan Besar yang dingin dan keriput. Ayah, ini Dimas. Ini Alina, menantu yang ayah ingin temui. Ucap Dimas serak, menahan tangis. Aku menunduk, mencium tangan Tuan Besar. Assalamualaikum ayah. Saya Alina. Maafkan Alina. Maafkan kami. Semoga Allah memberikan kesembuhan untuk ayah. Bisikku. Tiba-tiba, mata Tuan Besar sedikit terbuka. Matanya yang sayu menatapku sekilas. Bibirnya bergerak samar. Putra Wijaya. Bisiknya sangat pelan. Hampir tidak terdengar. Aku bingung. Siapa Putra Wijaya? Dimas menghela napas panjang. Ayah, dia Alina. Bukan putri. Ayah salah orang. Namun, Tuan Besar menggelengkan kepalanya lemah. Mata itu kembali menatapku. Putri. Putri yang ayah pilihkan. Lalu, mata Tuan Besar tertutup rapat lagi. Garis di monitor jantungnya melambat. Dokter dan perawat berdatangan. Tuan Besar mengalami serangan lagi. Kami minta kalian keluar.
Dimas memelukku dan menyeretku keluar dari ruangan. Di luar, semua keluarga Anggara menatap kami dengan pandangan penuh tanda tanya. Kalian lihat. Tuan Besar menyebut Putri. Dia tidak mengakui Alina sebagai menantunya. Ucap Bibi Winda sinis. Paman Herman mendekat ke Dimas. Dimas, Tuan Besar jelas tidak menerima pernikahanmu. Dengarkan wasiatnya. Ceraikan gadis ini, lalu nikahi Putri Wijaya. Hanya itu yang bisa menyelamatkan saham kita. Dimas menatap mereka semua dengan amarah yang meluap-luap. Saya tidak akan menceraikan istri saya. Dan saya tidak akan menikahi wanita lain. Kalian semua egois. Kalian hanya peduli pada uang. Ayah sedang berjuang hidup. Tiba-tiba, perawat keluar lagi. Dokter minta Dimas dan Alina masuk. Kami masuk lagi. Tuan Besar memegang sebuah bingkai foto yang isinya adalah foto masa muda Tuan Besar dan seorang wanita cantik. Alina, ambil ini. Ini foto ibunya Dimas. Beliau ingin kamu yang pegang. Ucap perawat itu. Aku menerima bingkai foto itu dengan tangan gemetar. Tuan Besar menghela napas terakhirnya di depan kami. Garis di monitor berubah lurus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah Dimas meninggal dunia. Aku memeluk Dimas, dia menangis terseduh-seduh di pundakku. Aku merasakan kesedihan yang mendalam. Di luar ruangan, isak tangis bercampur dengan teriakan amarah. Kematian Tuan Besar berarti wasiat segera dibuka, dan perebutan kekuasaan akan dimulai. Bibi Winda masuk dengan wajah keras. Dimas, wasiat ayahmu akan dibacakan besok pagi. Dan aku yakin, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kau akan tahu siapa Putri Wijaya itu sebenarnya. Aku menatap foto yang kupegang. Ada misteri di balik foto ini. Ada rahasia yang tersembunyi. Dan aku yakin, Putri Wijaya adalah kunci untuk semua misteri ini. Hari pemakaman Tuan Besar Anggara adalah hari paling kelabu yang pernah kusaksikan. Langit Jakarta seolah ikut menangis, menumpahkan gerimis yang tak kunjung henti membasahi bumi. Kami baru saja pulang dari pemakaman di San Diego Hills, Karawang. Tanah merah itu masih basah, bunga-bunga tabur masih segar. Tapi Perang Dunia Ketiga di keluarga Anggara sudah dimulai. Rumah utama keluarga Anggara di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kini dipenuhi oleh pelayat. Karangan bunga berjejer sepanjang jalan, dikirim oleh menteri, pejabat, hingga pengusaha kelas kakap. Namun, di balik kemegahan duka cita itu, aku merasa seperti semut kecil yang tersesat di sarang ular berbisa. Aku duduk di sudut ruang tamu besar yang kini disulap menjadi tempat tahlilan. Aku memakai gamis hitam sederhana dan kerudung hitam. Di sekelilingku, wanita-wanita sosialita berbisik-bisik sambil melirik sinis ke arahku. Itu istrinya Dimas. Kampungan ya. Bisik salah satu dari mereka. Suaranya sengaja dikeraskan. Iya, katanya bekas pembantu yang dinikahi karena guna-guna. Kasihan Tuan Besar. Meninggal karena syok punya menantu rendahan. Hatiku perih, tapi aku memilih diam. Aku memeluk bingkai foto almarhumah ibu kandung Dimas yang diberikan Tuan Besar sebelum beliau wafat. Foto itu adalah satu-satunya perisai yang kupunya. Dalam foto hitam putih itu, wanita cantik itu tersenyum tulus. Tatapannya mirip sekali dengan Dimas. Dimas sendiri sibuk melayani tamu-tamu penting. Wajahnya lelah, matanya bengkak. Dia sesekali menoleh ke arahku, memastikan aku baik-baik saja. Aku membalasnya dengan senyuman tipis, mengisyaratkan agar dia fokus pada tugasnya sebagai tuan rumah. Tiba-tiba, suasana ruangan yang tadinya bising oleh suara bisik-bisik, mendadak hening. Pintu utama terbuka lebar. Seorang wanita muda melangkah masuk dengan anggun. Dia memakai gaun hitam berbahan sutra mahal yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul modern. Wajahnya cantik luar biasa dengan riasan flawless. Dia berjalan seolah sedang berada di catwalk, diikuti oleh dua asisten yang membawa karangan bunga anggrek putih raksasa. Itu dia. Putri Wijaya. Bisik orang-orang dengan nada kagum. Jantungku berdegup kencang. Jadi ini wanita yang disebut Tuan Besar di detik-detik terakhirnya. Calon tunangan Dimas. Dia terlihat begitu sempurna. Begitu bersinar, sangat kontras denganku yang hanya seperti butiran debu.
Putri Wijaya berjalan lurus melewati kerumunan pelayat, langsung menuju ke arah Dimas yang sedang berbicara dengan seorang kolega bisnis. "Dimas," sapa wanita itu lembut, suaranya merdu. Dimas menoleh. Wajahnya yang tadi lelah kini menegang. "Putri, kamu datang." Putri Wijaya langsung memeluk Dimas tanpa ragu. Dia menangis di bahu suamiku. "Aku turut berduka cita, Dimas. Maaf, aku baru pulang dari Paris begitu mendengar kabar ini. Kamu pasti hancur sekali. Aku di sini untuk kamu, Dimas. Selamanya." Pemandangan itu menusuk mataku. Mereka terlihat sangat serasi. Pria tampan dan wanita cantik dari kasta yang sama. Aku merasa semakin kecil. Ingin rasanya aku lari ke belakang, bersembunyi di dapur. Bibi Winda yang melihat kejadian itu langsung tersenyum lebar. Dia menghampiri Putri dan memegang tangannya. "Nah, ini baru menantu idaman keluarga Anggara. Cantik, berkelas, dan anak konglomerat. Tidak seperti yang di pojok sana." Semua mata tertuju padaku. Putri Wijaya melepaskan pelukannya dari Dimas, lalu menoleh ke arahku. Tatapannya dingin, menilai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tersenyum tipis, senyum yang meremehkan. "Jadi ini istri kamu, Dimas. Gadis yang kamu temukan di pasar." "Halo, saya Putri. Teman masa kecil Dimas, sekaligus calon istrinya sebelum kamu datang merusak rencana keluarga kami." Kata-katanya halus tapi tajam seperti silet. Dimas segera melepaskan tangan Putri. "Cukup, Putri. Jangan bicara seperti itu. Alina adalah istri sahku. Hormati dia." Putri tertawa kecil. "Sah secara agama dan negara, mungkin. Tapi apakah dia sah di mata masyarakat kita, Dimas? Lihat dia." Dia gemetar memegang bingkai foto itu. "Dia tidak punya tempat di dunia kita. Dia hanya akan jadi beban buat kamu." Aku berdiri, mencoba menguatkan hati. Kakiku gemetar, tapi aku tidak boleh terlihat lemah. "Maaf Mbak Putri. Saya memang bukan orang kaya. Tapi saya tahu sopan santun. Ini rumah duka. Tidak pantas bicara soal status di depan jenazah ayah mertua saya." Putri terdiam, matanya berkilat marah karena aku berani menjawab. Bibi Winda langsung menyambar. "Berani kamu menceramahi Putri Wijaya? Dia lulusan luar negeri. Kamu lulusan apa? SD Impres. Sudahlah. Jangan banyak drama. Pak Hasan, pengacara keluarga sudah datang. Sekarang saatnya pembacaan wasiat. Kita lihat, siapa yang akan tertawa terakhir." Kami semua digiring masuk ke ruang perpustakaan utama yang berbau kayu tua dan buku-buku tebal. Di tengah ruangan, duduk Pak Hasan, pengacara senior kepercayaan Tuan Besar, dengan sebuah koper besi di depannya. Dimas duduk di kursi utama. Aku duduk di sebelahnya, meski Bibi Winda berusaha mengusirku. Putri Wijaya duduk di seberang Dimas, menatapnya intens. Paman Herman dan kerabat lain duduk mengelilingi meja panjang dengan wajah tegang penuh nafsu. Pak Hasan membuka koper itu. Suasana mencekam. Hanya suara detak jam dinding kuno yang terdengar. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat wasiat terakhir dari almarhum Bapak Wijaya Anggara, yang dibuat 3 hari sebelum beliau meninggal dunia," ucap Pak Hasan tegas. 3 hari lalu. Berarti tepat setelah aku dan Dimas menikah. Jantungku berdebar semakin kencang. "Pertama, untuk adik saya, Winda Anggara. Saya wariskan uang tunai sebesar 5 miliar rupiah dan 1 unit apartemen di Kuningan." Bibi Winda tersenyum puas, meski matanya menyiratkan dia ingin lebih. "Kedua, untuk saudara saya, Herman Anggara. Saya wariskan saham minoritas sebesar 2% dan jabatan komisaris kehormatan tanpa hak veto." Wajah Paman Herman memerah menahan marah. 2%. Itu penghinaan baginya. Dan ketiga, mengenai kepemilikan saham mayoritas Anggara Group sebesar 60%, serta seluruh aset properti, tanah, dan deposito utama. Semua orang menahan napas. Dimas menggenggam tanganku di bawah meja. Tangannya dingin dan berkeringat. Saya, Wijaya Anggara, dengan sadar mewariskan seluruh aset utama tersebut kepada putra tunggal saya, Dimas Anggara. Alhamdulillah.
Gumamku pelan. Dimas aman. Tapi Pak Hasan belum selesai membaca. Dia mengangkat tangannya. Tunggu. Ada syarat mutlak yang tertulis di sini. Bibi Winda dan Paman Herman yang tadinya lemas, kini menegakkan punggung mereka lagi. Syarat apa? Pak Hasan melanjutkan membaca dengan suara bergetar. Harta ini akan jatuh ke tangan Dimas Anggara. Dengan syarat, Dimas harus menceraikan istrinya yang bernama Alina dalam waktu 2x24 jam setelah wasiat ini dibacakan, dan menikah dengan Putri Wijaya. Jika Dimas menolak, maka seluruh harta warisan dan kepemilikan Anggara Group akan jatuh ke tangan yayasan sosial, dan Dimas dicoret dari daftar keluarga Anggara selamanya tanpa membawa uang sepeser pun. Hening. Duniaku runtuh seketika. Langit-langit ruangan serasa ambruk menimpa kepalaku. Bibi Winda tertawa terbahak-bahak. Paman Herman tersenyum licik. Putri Wijaya menatap Dimas dengan tatapan kemenangan. Kau dengar itu, Dimas? Teriak Bibi Winda. Ayahmu jenius. Dia tahu kamu keras kepala. Jadi dia memaksamu dengan cara ini. Pilih sekarang. Jadi gembel beneran bersama gadis kampung ini, atau tetap jadi Raja Anggara Group bersama Putri. Dimas terpaku. Wajahnya pucat pasi. Dia menatapku, lalu menatap Pak Hasan. Ini tidak mungkin. Ayah tidak mungkin sekejam ini. Ayah merestui kami di rumah sakit. Ayah memberikan foto ibu pada Alina. Teriak Dimas. Suaranya parau. Pak Hasan menggeleng sedih. Maaf Tuan Dimas. Ini tanda tangan asli beliau di atas materai. Sah secara hukum. Air mataku tumpah deras. Aku penyebab semua ini. Jika aku tetap bersama Dimas, dia akan kehilangan segalanya. Perusahaan yang dia bangun, cita-citanya, warisan ayahnya, semua akan musnah. Dia akan benar-benar menjadi miskin, dan kali ini bukan sandiwara. Mas, bisikku lirih. Putri Wijaya berdiri, berjalan mendekati Dimas. Dimas, sudahlah. Jangan bodoh. Kamu tidak bisa hidup susah. Kamu terbiasa dengan AC, mobil mewah, dan makanan enak. Kamu pikir cinta bisa dimakan. Gadis ini hanya akan menyeretmu ke lumpur. Ceraikan dia. Nikahi aku. Kita akan pimpin Anggara Group bersama. Dan kita kasih gadis ini pesangon yang cukup buat dia hidup di kampung seumur hidup. Itu tawaran yang adil, kan? Dimas diam. Dia menunduk dalam-dalam. Tubuhnya berguncang. Mas Dimas. Aku memegang tangannya. Mas, dengarkan Alina. Dimas menoleh padaku. Matanya merah, penuh air mata. Mas, Alina tidak mau Mas menderita. Alina tidak mau Mas kehilangan kenangan ayah. Ceraikan Alina, Mas. Apa? Dimas terbelalak. Apa yang kamu bicarakan? Aku menelan ludah yang terasa pahit. Ceraikan Alina. Alina ikhlas. Mas harus selamatkan perusahaan ini. Mas punya ribuan karyawan yang butuh makan. Jangan korbankan mereka demi Alina. Alina bisa pulang ke Salatiga. Alina biasa hidup susah. Tapi Mas tidak. Tidak. Dimas membentak keras. Dia berdiri, menggebrak meja hingga vas bunga terjatuh dan pecah berkeping-keping. Perang. Dengar kalian semua. Teriak Dimas, menunjuk wajah Bibi Winda, Paman Herman, dan Putri Wijaya satu persatu. Ambil semuanya. Ambil perusahaan itu. Ambil uangnya. Ambil rumah ini. Saya tidak peduli. Saya tidak akan pernah menceraikan Alina. Bagi saya, Alina lebih berharga dari seluruh saham Anggara Group. Dia adalah satu-satunya wanita yang tulus mencintai saya saat saya tidak punya apa-apa. Dimas menarik tanganku, memaksaku berdiri. Ayo Alina, kita pergi dari sini. Kita mulai dari nol lagi. Kita kembali ke gubuk di Salatiga kalau perlu. Saya lebih rela makan nasi garam bersamamu, daripada makan steak di meja emas bersama manusia-manusia serakah ini. Dimas, kamu gila. Teriak Bibi Winda histeris. Kamu benar-benar membuang harta triliunan demi pembantu ini. Ya, saya gila. Gila karena cinta yang tulus. Jawab Dimas mantap. Kami berbalik hendak meninggalkan ruangan. Namun, tiba-tiba Pak Hasan berteriak. Tunggu Tuan Dimas. Jangan pergi dulu.
Dimas berhenti di ambang pintu tanpa menoleh. Apalagi, Pak Hasan. Saya sudah buat keputusan. Surat wasiat itu sampah buat saya. Bukan itu, Tuan. Ucap Pak Hasan dengan suara bergetar aneh. Dia memegang sebuah amplop kecil yang tadi tersembunyi di balik lipatan map wasiat. Ada surat tambahan di sini. Surat tertutup yang hanya boleh dibuka jika Tuan Dimas memilih untuk melepaskan harta demi mempertahankan istrinya. Semua orang terdiam. Bibi Winda melongo. Apa maksudnya? Pak Hasan membuka amplop kecil itu dengan tangan gemetar. Dia membaca isinya, lalu matanya terbelalak kaget. Dia menatap Dimas dan aku dengan pandangan takjub. Apa isinya? Cepat baca. Teriak Putri Wijaya tidak sabar. Pak Hasan menarik napas panjang, lalu membacakan surat itu dengan lantang. Untuk putraku, Dimas. Jika kamu mendengar surat ini dibacakan, berarti kamu sudah memilih istrimu, Alina, di atas harta ayah. Itu artinya, kamu sudah lulus ujian terakhir ayah. Bibi Winda ternganga. Paman Herman memucat. Wasiat pertama tadi adalah ujian. Ayah ingin tahu, apakah kamu benar-benar mencintai gadismu, atau hanya obsesi sesaat? Ayah tidak mau menyerahkan perusahaan ini pada pemimpin yang pelin-pelan dan gila harta. Pemimpin sejati adalah dia yang berani berkorban demi apa yang dia yakini benar. Kalian semua, dengarkan ini. Pak Hasan melanjutkan dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan. Karena Dimas telah memilih Alina dan bersedia hidup miskin, maka wasiat pertama batal demi hukum. Dan wasiat kedua ini yang berlaku. Seluruh harta kekayaan Anggara Group, 100%, jatuh ke tangan Dimas Anggara dan istrinya, Alina. Sementara Winda, Herman, dan pihak lain yang mencoba memisahkan mereka, dicoret dari daftar penerima tunjangan keluarga selamanya. Ruangan itu meledak. Tidak mungkin. Bibi Winda menjerit histeris, lalu jatuh pingsan di lantai. Paman Herman terduduk lemas di kursinya. Wajahnya seperti orang kena stroke. Putri Wijaya mundur teratur. Wajah cantiknya berubah menjadi topeng kemarahan dan rasa malu yang luar biasa. Dia kalah telak. Dimas menatapku. Air matanya menetes lagi, tapi kali ini air mata bahagia. Dia memelukku erat-erat di depan semua orang. Kita berhasil, sayang. Ayah merestui kita. Ayah hanya menguji kita, bisiknya. Tapi, saat kami sedang berpelukan haru, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh pada bingkai foto Ibu Dimas yang sejak tadi ku pegang. Bingkai itu, karena terguncang saat Dimas menggebrak meja tadi, bagian belakangnya sedikit terbuka. Ada secari kertas tua yang terselip di balik foto Ibu Dimas. Kertas yang warnanya sudah menguning. Aku menarik kertas itu perlahan. Dimas melihatnya. Apa itu, Alina? Aku membaca tulisan tangan di kertas itu. Tulisan tangan yang sangat rapi, tapi isinya membuat darahku berhenti mengalir. Surat pengakuan. Anakku sayang, Dimas. Maafkan ibu. Sebenarnya, kamu bukan anak kandung Wijaya Anggara. Wijaya memungutmu dari panti asuhan karena dia mandul. Dan orang tua kandungmu yang sebenarnya adalah... Mataku membelalak membaca nama yang tertulis di sana. Nama itu adalah nama musuh terbesar keluarga Anggara. Mafia tanah yang paling kejam di Asia Tenggara. Mas, panggilku dengan suara tercekat. Belum sempat aku menyerahkan surat itu, pintu perpustakaan didobrak keras dari luar. Brak! Sekelompok pria berseragam hitam dengan senjata laras panjang masuk mengepung ruangan. Dan di belakang mereka, masuk seorang pria tua dengan bekas luka bakar di wajahnya, tertawa menyeramkan sambil tepuk tangan. Bagus. Bagus sekali drama keluarganya. Terima kasih sudah menjaga anakku sampai besar, Wijaya. Sekarang, aku datang untuk mengambilnya kembali. Dan juga mengambil perusahaanku. Dimas menatap pria itu dengan bingung. Siapa Anda? Pria itu tersenyum mengerikan, menatap Dimas lekat-lekat. Aku ayahmu, nak, dan wanita di sebelahmu itu. Dia harus mati karena dia adalah putri dari orang yang membakar wajahku 20 tahun lalu. Duniaku gelap seketika. Ayahku, pembakar wajah mafia ini. Dan suamiku, anak mafia ini. Takdir macam apa ini ya Allah?
Ruang perpustakaan yang megah itu kini berubah menjadi medan perang yang mencekam. Bau amis darah seolah sudah tercium meski belum ada peluru yang meletus. Puluhan pria bertubuh kekar dengan senjata laras panjang mengelilingi kami. Moncong senjata mereka mengarah tepat ke kepala kami. Di tengah-tengah mereka, berdiri pria tua dengan wajah mengerikan itu. Separuh wajahnya hancur karena bekas luka bakar yang sudah mengering namun tetap terlihat menyeramkan. Sementara separuh wajahnya lagi menatap kami dengan sorot mata iblis. Aku mematung. Kakiku seolah dipaku ke lantai marmer yang dingin. Kertas surat pengakuan dari ibu angkat Dimas jatuh dari tanganku, melayang pelan dan mendarat di dekat sepatu bot pria tua itu. Siapa bapak sebenarnya? Tanya Dimas. Suaranya terdengar tenang, namun aku bisa merasakan tangannya yang menggenggam tanganku menjadi sangat dingin dan berkeringat. Genggaman itu semakin erat, seolah dia takut aku akan hilang jika dia melepaskannya sedetik saja. Pria tua itu tertawa. Suara tawanya serak dan menakutkan seperti gesekan besi berkarat. Dia melangkah maju, kakinya menginjak kertas surat wasiat yang tadi sempat membuat keluarga Anggara hancur. Namaku Brata. Tapi di dunia hitam, orang memanggilku si Raja Ular. Dan kau, Dimas, atau harus kupanggil dengan nama aslimu, Satria, kau adalah putraku satu-satunya. Pewaris tunggal kerajaan bisnis ilegal terbesar di Asia. Brata merentangkan tangannya, seolah ingin memeluk Dimas. Tapi Dimas mundur selangkah, menarik tubuhku ke belakang punggungnya. Punggung tegap suamiku kini menjadi satu-satunya tameng antara aku dan kematian. Omong kosong. Ayahku adalah Wijaya Anggara. Dan ibuku adalah wanita yang ada di foto ini. Teriak Dimas lantang. Brata meludah ke lantai. Cih! Wijaya hanyalah pencuri. 25 tahun yang lalu, aku punya seorang sopir kepercayaan. Namanya Haris. Dek. Jantungku berhenti berdetak saat mendengar nama itu. Haris. Itu nama almarhum ayahku. Mataku membelalak, menatap wajah rusak Brata dengan ketakutan yang luar biasa. Ya, gadis kecil. Kau pasti kaget. Lanjut Brata sambil menatapku tajam. Bapakmu, Haris, adalah anjing peliharaanku yang paling setia dulunya. Tapi dia berkhianat. Saat itu, ada ramalan dari seorang dukun sakti bahwa anak laki-lakiku kelak akan membunuhku demi kekuasaan. Karena ketakutan, aku berniat membuang bayi itu, membuang Dimas ke sungai saat dia baru lahir. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan. Kejam sekali. Bagaimana mungkin ada ayah yang tega membunuh darah dagingnya sendiri hanya karena ramalan bodoh? Tapi bapakmu, si Haris sialan itu, dia mencuri bayi itu malam-malam. Dia membakar gudang senjataku untuk mengalihkan perhatian dan melarikan diri. Kebakaran itulah yang membuat wajahku hancur seperti ini. Teriak Brata penuh dendam sambil menunjuk wajahnya sendiri. Dia kabur membawa bayiku dan memberikannya pada Wijaya Anggara yang mandul. Lalu Haris bersembunyi di Salatiga, hidup miskin, berpura-pura jadi orang baik, sampai akhirnya dia mati kena serangan jantung karena ketakutan dikejar-kejar oleh anak buahku. Dan kau tahu, hutang-hutang yang menumpuk itu bukan hutang biasa. Itu adalah denda yang kubebankan pada keluarganya sebagai ganti rugi atas wajahku. Air mataku tumpah deras membasahi pipi. Jadi selama ini, ayahku bukan orang jahat yang meninggalkan hutang. Ayahku adalah pahlawan. Ayahku menyelamatkan nyawa Dimas. Ayahku rela hidup dalam pelarian dan kemiskinan demi melindungi bayi yang tidak berdosa. Pantas saja ayah selalu melarangku keluar rumah saat malam. Pantas saja ayah selalu cemas. Ternyata dia menyembunyikan rahasia sebesar ini. Masya Allah. Ayah, maafkan Alina yang sempat buruk sangka. Batinku menjerit pilu. Brata mencabut sebuah pistol berwarna emas dari balik jasnya. Dia mengokang senjata itu dan mengarahkannya lurus ke dahiku. Sekarang, hutang darah harus dibayar darah. Anak Haris harus mati di tanganku, sebagai ganti rasa sakitku selama 20 tahun. Minggir kau, Dimas. Biar ku ledakan kepala gadis pembawa sial ini, lalu kita pulang. Kerajaan bisnisku butuh pemimpin baru. Jangan, teriak Dimas. Dimas tidak minggir. Dia justru maju, menempelkan dadanya ke ujung pistol Brata.
Dia menatap mata pria yang mengaku ayahnya itu dengan keberanian yang membuat seluruh ruangan merinding. Kalau kau mau membunuh Alina, kau harus bunuh aku dulu. Tembak. Tembak dadaku sekarang. Tantang Dimas. Brata gemetar. Tangannya yang memegang pistol bergetar hebat. Dia kejam. Tapi membunuh satu-satunya pewaris darah dagingnya sendiri adalah hal yang sulit, bahkan bagi iblis sekalipun. Kau lebih memilih anak musuhku daripada ayah kandungmu sendiri. Kau lebih memilih wanita miskin ini daripada kekayaan triliunan yang kutawarkan. Bodoh. Kau benar-benar bodoh. Darah Wijaya yang lembek itu sudah meracuni otakmu. Darah Wijaya mengajarkan aku tentang cinta dan tanggung jawab. Ucap Dimas tegas. Sedangkan darahmu hanya mengajarkan kebencian. Dengar baik-baik, Tuan Brata. Aku, Dimas Anggara, bersaksi demi Allah, bahwa nyawaku dan nyawa Alina adalah satu. Jika kau menyakitinya, kau tidak akan pernah mendapatkan aku. Kau hanya akan mendapatkan mayat. Suasana hening mencekam. Bibi Winda dan Putri Wijaya yang sedari tadi bersembunyi di bawah meja, menangis ketakutan tanpa suara. Brata geram. Wajahnya merah padam. Baik. Kalau kau ingin mati bersama pelacur ini, akan kukabulkan. Pasukan. Habisi mereka berdua. Para pria bersenjata itu bersiap menarik pelatuk. Aku memejamkan mata, memeluk pinggang Dimas erat-erat. Aku pasrah. Setidaknya, aku mati di pelukan suami yang tulus mencintaiku. Aku teringat pertemuan kami di pasar, teringat malam pertama di gubuk, teringat senyumnya. Terima kasih ya Allah, sudah mempertemukan aku dengan Dimas. Lailah, bisikku pelan. Dor. Suara tembakan meledak. Tapi aku tidak merasakan sakit. Aku membuka mata. Tuan Brata memegang tangannya yang berdarah. Pistol emasnya terlempar jauh. Seseorang menembak tangan Brata dari arah jendela. Perang. 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 Kaca-kaca jendela perpustakaan pecah berantakan. Tiba-tiba, puluhan pasukan khusus kepolisian berseragam lengkap dengan rompi anti peluru berhamburan masuk dari pintu dan jendela, menggunakan tali luncur. Suara teriakan komando menggema. Jangan bergerak. Kepolisian Republik Indonesia. Jatuhkan senjata. Kekacauan terjadi. Anak buah Brata mencoba melawan, tapi mereka kalah jumlah dan kesiapan. Baku tembak terjadi sengit namun singkat. Dimas langsung menjatuhkan tubuhnya, melindungiku di bawah badannya agar tidak terkena peluru nyasar. Alina, kamu tidak apa-apa. Teriaknya di tengah suara bising tembakan. Aku mengangguk sambil menangis, menenggelamkan wajahku di dadanya. Tak lama kemudian, suasana kembali hening. Semua anak buah Brata sudah diringkus. Tuan Brata sendiri sudah diborgol dengan tangan berdarah, dipaksa berlutut di lantai oleh 2 polisi kekar. Seorang perwira polisi berpangkat tinggi masuk. Dia tersenyum pada Dimas. Maaf kami terlambat, Pak Dimas. Sinyal GPS darurat dari jam tangan Bapak sempat hilang karena cuaca buruk. Tapi untungnya kami sampai tepat waktu. Dimas berdiri, lalu membantuku bangkit. Ternyata, sejak awal Dimas sudah memakai jam tangan khusus yang terhubung langsung dengan kepolisian. Sebagai antisipasi karena dia tahu dunia bisnis itu kejam. Meski dia tidak menyangka ancamannya akan seberat ini. Brata menatap Dimas dengan tatapan nanar saat digelandang keluar. Ini belum berakhir. Dimas, kau tidak bisa lari dari takdir darahmu. Dimas menatapnya dingin. Takdirku adalah apa yang kupilih. Dan aku memilih menjadi orang baik. Bawa dia pergi, Pak Polisi. Dan pastikan dia membusuk di penjara atas semua kejahatan dan pembunuhan yang dia lakukan, termasuk teror kepada keluarga istri saya. Setelah polisi membawa semua penjahat pergi, ruangan itu kembali sunyi. Hanya tersisa kami, keluarga Anggara yang berantakan. Bibi Winda dan Paman Herman merangkak keluar dari kolong meja dengan wajah pucat dan berantakan. Putri Wijaya duduk di pojok, gaun mahalnya robek dan kotor, make-up-nya luntur oleh air mata. Mereka menatap Dimas dengan pandangan takut dan malu. Dimas mengambil surat wasiat yang asli, yang menyatakan bahwa dia adalah pewaris tunggal. Dia mengangkat surat itu tinggi-tinggi. Kalian semua lihat ini. Sesuai wasiat ayah,
Semua harta ini milikku dan Alina. Tapi, Dimas merobek surat wasiat itu menjadi 2. Lalu merobeknya lagi, dan lagi, hingga menjadi serpihan kertas kecil yang berserakan di lantai seperti salju. Semua orang terbelalak. Aku tidak butuh kertas ini untuk memimpin. Dan aku tidak butuh kalian yang bermuka 2. Mulai hari ini, aku merombak seluruh jajaran direksi. Paman Herman, Bibi Winda, kalian dipecat. Silakan nikmati sisa tabungan kalian. Karena mulai besok, fasilitas perusahaan ditarik. Dan kamu, Putri. Dimas menatap mantan calon tunangannya. Kembalilah ke Paris. Cari pria lain yang silau dengan hartamu. Di sini, tidak ada tempat untuk wanita yang menghina istriku. Putri menangis, berlari keluar ruangan diikuti tatapan kosong Bibi Winda dan Paman Herman. Mereka hancur. Keserakahan mereka telah memakan diri mereka sendiri. Dimas lalu berbalik menghadapku. Wajahnya yang tegang perlahan melunak. Senyum itu kembali. Senyum tulus yang kulihat di pasar Salatiga. Sudah selesai, sayang. Badainya sudah berlalu. Mas. Aku tidak sanggup berkata-kata. Kakiku lemas. Aku jatuh pingsan di pelukannya. 3 bulan kemudian. Angin sepau-sepau menerpa wajahku, membawa aroma tanah basah dan rumput segar. Kami tidak berada di gedung pencakar langit Jakarta, melainkan di sebuah pemakaman umum sederhana di pinggiran kota Salatiga. Aku dan Dimas duduk bersimpuh di depan sebuah makam yang nisannya baru saja diperbaiki. Di nisan itu tertulis nama, Haris bin Saleh. Ayah, Alina datang. Ucapku lirih sambil menaburkan bunga melati. Alina datang sama menantu ayah. Orang yang dulu ayah selamatkan nyawanya. Dimas mengusap nisan itu dengan penuh hormat. Dia menundukkan kepalanya, berdoa khusyuk. Air mata menetes di pipinya. Terima kasih, Pak Haris. Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Terima kasih sudah membesarkan putri sekuat Alina. Saya janji, Pak. Saya akan menjaga Alina dengan nyawa saya. Seperti Bapak menjaga saya dulu. Setelah berdoa, kami berdiri. Dimas merangkul bahuku. Penampilannya kini santai, hanya memakai kemeja flanel dan celana jeans. Persis seperti saat pertama kali dia datang melamarku, tapi jauh lebih bersih dan rapi. Kamu bahagia, Nyonya Anggara? Tanya Dimas sambil mencubit pipiku. Aku tersenyum lebar, memandang langit biru yang cerah. Sangat bahagia, Mas. Tapi bukan karena kita kaya raya. Bukan karena kita punya perusahaan. Lalu karena apa? Karena Alina punya Mas. Dan karena Alina tahu, skenario Allah itu jauh lebih indah dari apapun. Dulu Alina kira dijual Ibu Reni adalah akhir dunia. Ternyata itu adalah jalan menuju surga dunia. Dimas tertawa renyah. Ngomong-ngomong soal Ibu Reni, kamu sudah dengar kabar dia? Aku mengangguk. Kudengar dia sekarang menjadi tukang cuci piring di sebuah warung makan di terminal bus. Setelah semua asetnya disita bank dan dia ditinggalkan teman-teman sosialitanya. Ya, biarlah itu jadi pelajaran buat dia. Kita tidak perlu membencinya lagi. Hidupnya sudah cukup menderita dengan penyesalan. Kami berjalan bergandengan tangan menuruni bukit pemakaman, menuju mobil kami yang terparkir di kejauhan. Bukan mobil mewah, hanya mobil keluarga biasa yang nyaman. Dimas, aku punya satu permintaan. Ucapku tiba-tiba. Apa itu, sayang? Minta tas baru, perhiasan, atau liburan ke Eropa? Aku menggeleng. Bukan. Aku ingin kita bangun panti asuhan di tanah bekas gubuk mas di desa itu. Kita beri nama panti asuhan Haris Wijaya. Gabungan nama 2 ayah hebat kita. Biar tidak ada lagi anak yang terlantar. Dan biar pahalanya mengalir untuk mereka berdua. Dimas berhenti berjalan. Dia menatapku dengan mata berbinar-binar, penuh kekaguman yang tak terlukiskan. Dia mengecup keningku lama sekali. Itulah kenapa aku mencintaimu, Alina. Hatimu jauh lebih mahal dari semua aset Anggara Group. Kita akan bangun panti asuhan itu. Mulai besok. Kami pun melangkah pergi, meninggalkan masa lalu yang penuh luka, menyongsong masa depan yang penuh harapan. Dari gadis miskin yang dipaksa menikah, menjadi ratu di hati seorang raja yang sesungguhnya. Kisahku mengajarkan satu hal,
Ketulusan mungkin tidak akan membuatmu kaya secara instan, tapi ketulusan akan membawamu ke tempat yang tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Dan percayalah, saat kamu merasa hidupmu hancur lebur, mungkin saat itu Allah sedang menghancurkan tembok yang menghalangimu menuju kebahagiaan yang sejati. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kami. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat.